moderator kita, Kang Gusti ya. Silakan Kang Gusti dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kang Iman. Mohon maaf ini belum bisa pakai background ya, karena masih pakai HP dulu. Ya, alhamdulillah ini tadarus kita jilid kedua episode 3 ya Kang Iman ya. Betul. Edisi kedua episode 3, betul. Episode 3 ya, oke. Karena jilid itu saya ingat sama PPT ya, PPT jilid 16. Nah, kalau Iya, tadarus bisa. tahun ini banyak sekali tadarus ya. Tadarus pedagogi, tadarus pendidikan, tadarus kebangsaan, tadarus Islam progresif yang Kang Rahmat kemarin share. Ya, mudah-mudahan kita mengikuti Kang Anggi ya, P2G mengikuti Kang Anggi istiqomah tadarus setiap tahun. Ini yang luar biasa, Pak Dewan Pakar, Pak Rahmat ya selalu memecut kita ya. Terima kasih. Sini sudah ada Bapak Ibu, teman-teman semua ya, Pak Rahmat, Pak Ikna, Pak Denny, Pak Anggi, Pak Ilham, narasumber kita juga Pak Fauzi. Terima kasih semuanya sudah hadir. Insya Allah kita hari ini akan membedah expertise bahasa Inggris nih Kak Iman ya. Jadi saya agak gugup kalau bahasa Inggris. Nggak apa-apa Kang Gusti. Kalau bahasa Inggris Kang Gusti itu orang Sunda, masih bisa kok pakai logat Rusia, tapi ya masih bisa insya Allah. Iya, insya Allah kita akan bedah expertise, keyword teacher gitu ya Pak, kalau nggak salah ya. Pak Fauzi, mohon maaf, saya tahunya expertise itu kalau dalam Quran itu ulil ya. Ada ulil absor, ada ulil amri, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tanpa berpanjang kalam lagi, langsung saja kita dengarkan diskusi ataupun bedah buku yang akan dibawakan atau disampaikan oleh narasumber kita kepada Kang Fauzi Abdillah. Kami silakan. Mangga Kang. Baik, terima kasih Kang Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya di sini sudah melihat Kang Iman udah pasti, lalu Kang Gusti, ada Kang Anggi, ada Pak Rahmat, lalu ada Mbak Melga nih. Kalau nggak salah ini dulu mahasiswa saya waktu di UPI. Terus ada Kang Abdal, ada Kang Sangga datang, alhamdulillah. Pak Anju dan banyak lah ya. Jadi mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akan menggunakan kesempatan ini sebetulnya bukan sekedar untuk menyampaikan apa yang telah saya baca, namun juga saya ingin banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu di sekolah, gitu ya. Apalagi yang setiap harinya di sekolah, karirnya menjadi guru, tentu tahu apa yang dilaksanakan. Jadi ada nuansa epistemis yang secara kontekstual hanya guru-guru yang mengetahuinya. Namun kami di kampus juga mencoba mendalami dari berbagai macam perspektif. Nah, saya minta izin untuk share screen. Oke, semoga sudah terlihat. Nah, Bapak Ibu semuanya dan seluruh kawan-kawan pemerhati pendidikan, saya menggunakan kesempatan ini untuk sharing apa yang saya baca akhir-akhir ini. Dan kebetulan ini buku memang sangat segar, baru saya dapatkan di awal Maret, tapi terbitnya itu di akhir Februari. Dan ini merupakan salah satu buku dari 4 gitu ya, dari 4 buku. Nah, oke. Nah, ini ya. Saya langsung memperkenalkan bukunya itu apa. Jadi buku ini berjudul Expertise gitu ya. Dan ini merupakan series dari Keywords in Teacher Education. Nah, bisa dilihat di sini sebetulnya tidak hanya expertise, tapi juga nanti ada disadvantage, ada quality, ada identity. Nah, saya baru dapetin yang expertise aja. Dan itulah kenapa saya coba sharing, karena itu yang saya punya.
Ini ditulis oleh dua orang, Jessica Girard dan Jessica Holloway. Nah, dua orang ini merupakan akademisi dari Australia. Yang satu dari Australian Catholic University, ASU, yang satu lagi dari Melbourne, Jessica Girard ini. Nah, diterbitkan memang tahun 2023. Ini halamannya sedikit, karena sebetulnya kalau saya membaca secara seksama, keempat ini adalah hasil dari hibah gitu, hibah penelitian. Dan dari masing-masing hibah penelitian mereka ditugaskan untuk menelusuri hal-hal yang elementer, tetapi juga digunakan secara umum dan bahkan ekstensif gitu ya, banyak sekali digunakan, sehingga semua hal yang berkaitan dengan pendidikan guru dibahas dalam 4 sesi ini. Nah, diterbitkan oleh Bloomsbury. Oke. Nah, pembahasan saya pada hari ini tidak lebih dan tidak kurang itu menyesuaikan dengan jumlah bab yang ada di buku ini. Mungkin ini lebih cocok disebut sebagai buku monograf. Buku monograf karena ya sederhana, lalu satu topik, terbatas, tapi juga tidak mengurangi kualitas kepustakaannya. Karena ini memang berangkat dari penelitian, pas saya cek daftar pustaka, biasanya saya langsung ngecek daftar pustaka tuh sebelum ngecek yang awal-awal. Dia sudah ada sekitar 20 halaman daftar pustakanya saja gitu. Daftar pustakanya. Jadi kurang lebih tulisannya hanya 80-90 lembaran lah. Selebihnya biasa ada beberapa bagian-bagian buku. Nah, buku ini dibagi menjadi 6 bab. Bab pertama membahas hal yang awal, yaitu expertise as keyword. Jadi tentang kenapa expertise dipilih, lalu kenapa ini menjadi keywords yang sangat penting atau kata kunci yang sangat penting. Lalu yang kedua lebih masuk lagi ke akarnya. Jadi yang tadi hanya di permukaan, lalu masuk ke akar, membahas tentang society, teachers, dan expertise. Ini membahas tentang bagaimana hegemoni di masyarakat itu mempengaruhi juga expertise sebagai keyword atau sebagai kata kunci. Yang ketiga itu membahas tentang bagaimana expertise ini mendapatkan tantangan mulai dari si pengguna gitu ya, para stakeholders, para ilmuwan di kampus, ataupun ya para praktisi, para guru-guru. Nah, ini membahas juga tentang ignorance and the unknown. Bagaimana seseorang itu dibahas sebagai expertise gitu, sebagai ahli atau tidak. Lalu juga nomor 4 membahas tentang governing expertise gitu ya. Bagaimana mengelola atau tata kelola expertise ini. Baik tata kelola secara manajerial ataupun secara hukum gitu, legal, atau bahkan sampai ke politik. Dan yang kelima, ini hal-hal yang menentukan expertise ini mau difahami sebagai apa berdasarkan data, knowledge, and expertise. Jadi ketiga kata kunci data, knowledge, dan expertise ini tidak jauh dari diskursus mengapa expertise ini diartikan seperti itu gitu. Lalu yang terakhir adalah the politics of expertise. Nah, tentu ini akan membahas dan ini menjadi menurut saya ya sebagai lonceng gitu ya. Lonceng agar para guru, para dosen atau semua pendidik ini bergerak. Kenapa harus bergerak? Kita akan bahas lagi di selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, ini ditulis oleh dua orang, Jessica Girard itu dari Associate Professor di Melbourne Graduate School of Education. Nah, beliau ini tergabung di Social Transformation and Education Academic Group di sana. Sebetulnya mohon doanya juga Bapak Ibu, saya sebetulnya agak naksir gitu ya dengan Jessica Girard. Saya ingin jadikan dia sebagai supervisor saya untuk PhD nanti, karena saya melihat ini orang muda, lalu karya-karyanya bagus, dan banyak persoalan-persoalannya itu sudah mendasar gitu, sangat-sangat mendasar. Kalau saya lihat para pakar lain di UCL misalkan ya, di Oxford, di mana mereka sudah bermainnya trajectory atau trajectory gitu. Nah, kalau Jessica Girard dia main masih di dasar-dasar. Nah, saya masih suka di bagian itu. Nah, lalu penulis kedua adalah Jessica Holloway. Nah, sebetulnya yang mendapatkan, kalau saya baca ya di bukunya, yang mendapatkan hibah itu sebetulnya Jessica Holloway ini. Dia merupakan senior research fellow and Art Dekra Fellow. Jadi ini mantan dosen, tetapi dia lebih banyak sekarang aktif sebagai research fellowship di Australian Research Council gitu ya. Atau mungkin ini bagian pendidikannya gitu ya dari di Australia. Correct me if I'm wrong, Kang Anggi.
Nah, jadi ini penulisnya, jadi background-nya keduanya memang para peneliti, maka pola penulisannya saya mungkin langsung memberikan kesan saya yang pertama ya. Kesan pertamanya ini buku kekinian. Kekinian karena menggunakan sejenis thumbnail gitu ya di bab-bab awal. Jadi untuk memperlihatkan apa saja yang dibahas secara elementer, lalu dia memberikan ada hint-hint yang membuat kita itu ingin membaca. Jadi kalau di YouTube kan biasanya ada tuh thumbnail ya, judulnya besar-besar, lalu membawa kita ingin ngeklik gitu. Nah, buku ini sudah disajikan dengan cara seperti itu. Itu sangat menarik. Jadi saat kita ngeklik bab tersebut, wow, itu sangat mendalam dan penuh dengan pertama studi kasus gitu. Dan studi kasusnya itu ekstensif dari mana-mana ya. Sifatnya itu multi konteks, multilateral gitu ya, antar negara juga. Beberapa konteks yang tadi saya sebutkan itu sebetulnya konteks sekolah, lalu universitas, dan research center. Jadi ketiga itu yang menaungi perbincangan ekspertis yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, tentu kan yang nanya kenapa buku ini dibahas, Kang, gitu. Ya, pertama tentu keahlian atau guru ahli, guru profesional, kita sebutnya gitu ya. Ini kan menjadi inti dari debat publik kali ini. Seringkali guru-guru dimanapun termasuk di Indonesia dipertanyakan tentang keahliannya, tentang apakah Anda memang profesional atau tidak. Terlebih kalau Kang Iman dan teman-teman di P2G kan sering menyebutkan satu paper yang terlalu sering sepertinya disebutkan pembenaran bahkan oleh Kemenq ya, double for nothing katanya, guru sudah dibayar mahal tetapi kinerjanya gitu-gitu aja. Nah, itu juga menjadi hal yang dibicarakan dalam buku ini. Apakah memang sebuah predikat expert gitu ya, itu perlu diikuti oleh hal yang lainnya, termasuk di bagian financial freedom misalkan gitu ya. Nah, lalu juga di kebijakan ini juga menyebabkan apakah misalkan yang hanya dibayar 100 juta misalkan hanya yang disebut sebagai guru expert atau tidak, atau yang tidak 1,5 guru expert apakah mereka didiskon gitu 50%. Nah, ini juga dibahas di situ karena kontestasi kebijakan terkait siapa yang berhak disebutkan profesional atau ahli itu seperti apa kriterianya, itu dibahas juga secara mendalam. Lalu refleksi dan eksplorasi hal yang fundamental. Saya rasa ini sangat fundamental, jadi kita tidak bisa menerima expertise as it is gitu ya. Taken for granted. Apa adanya kita ambil aja, kita telan aja, kita setuju aja. Enggak. Kita harus men-challenge ini. Seperti yang dilakukan oleh Holloway ini dan Jessica Girard. Lalu yang kedua, kita selalu berbicara tentang kualitas pendidikan dimanapun di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan ini selalu berkaitan dengan guru. Kan katanya menyebutkan gini, kurikulum macam apapun yang dibuat oleh pemerintah dan dicoba implementasikan di lapangan, itu tergantung the life kurikulumnya atau kurikulum yang hidup, si guru gitu. Tergantung mau secanggih apapun kurikulum atau bahkan seobsolet apapun kurikulum, gimana gurunya. Kalau memang gurunya sudah hebat, atau katakanlah di sini gurunya sudah expert, maka apapun yang menjadi tuntutan, dia akan libas dan habis gitu. Dan ini menjadi isu penting juga buat kita. Dan ini termasuk ya, ini salah satu buku yang Tom Nichols ya kalau salah yang nulis ya, The Death of Expertise. Nah, ini mengisi ruang perdebatan di dalam The Death of Expertise. Terutama di era AI, orang-orang sering mengatakan guru akan terganti, lalu juga pendidikan nanti akan berganti, tidak lagi schooling system. Walaupun kita tahu ya, untuk orang-orang pendidikan, schooling system di debate itu udah lama, tidak baru-baru aja gitu. Atau teknologi pendidikan juga tidak baru-baru juga. Termasuk banyak hal yang diklaim oleh pemerintah gitu sebagai hal yang baru, padahal ya nggak gitu juga, cuman ganti nama doang, atau misalkan lebih lebih dipopulerkan sehingga disebutnya itu baru, padahal nggak juga. Nah, lalu yang penting adalah ini lebih ke dorongan batin saya gitu sebagai warga LPTK atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan, atau lebih cocok sebetulnya lembaga pendidikan tinggi kependidikan. Jadi penghasil guru, mau itu universitas ex-IKIP ataupun universitas yang memiliki FKIP, itu LPTK. Nah, menurut saya jangan sampai hal yang mendasar ini justru ditinggalkan oleh
orang-orang yang harus mengasuhnya gitu. Sama halnya seperti kalau tentang mesin ya harusnya yang mengasuh keilmuannya ya orang-orang teknik mesin. Nah, saat kita berbicara guru, seharusnya orang-orang LPTK yang mengasuh isu ini, bukan orang yang di luar ini. Nah, ini kita akan bahas juga nih di dalam kenapa harus kita yang self-govern. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya buku ini berangkat dari kerangka Williams gitu ya. Williams sebetulnya orang literatur, orang bahasa. Makanya interogasi yang dia lakukan itu digunakan juga oleh si Girard dan Holloway ini. Dia bilang perlu analisis gitu, yang fokus terhadap keyword-keyword ini. Termasuk salah satunya adalah expertise yang melampaui etimologi atau semantik historis. Jadi kan kita seringkali saat kita memulai pelajaran yang dimulai adalah tentang etimologinya dulu. Definisinya apa gitu tentang ini. Atau keahlian itu adalah gitu. Nah, tidak sesederhana itu. Karena kita perlu menemukan sejarah dan kompleksitas makna dari expertise. Kenapa sesuatu itu disebutkan sebagai expert? Atau dalam kasus ini adalah kenapa guru bisa disebut sebagai guru ahli? Atau di Indonesia lebih banyak digunakan sebagai atau dengan istilah guru profesional, begitu kan? Lalu juga kita juga perlu lihat bahwa adanya perubahan kesadaran masyarakat. Kenapa? Karena penggunaannya juga itu berbeda dari satu konteks ke konteks lain. Lalu juga ada inovasi-inovasi yang terjadi sehingga men-challenge apakah katakanlah definisi yang disepakati itu masih relevan atau tidak. Lalu juga keusangan tadi. Apakah memang ini masih cocok di era teknologi digital seperti sekarang? Lalu walaupun misalkan ada wacana the death of expertise itu, tetapi spesialisasi sekarang masih tetap dibutuhkan, gitu ya. Walaupun di kampus yang memang sudah specialized gitu ya, terutama di universitas, itu diminta untuk menjalankan sistem pendidikan liberal arts gitu, yang lebih membuka segala kemungkinan sehingga the core kurikulumnya itu diacak-acak. Ini yang terjadi di kurikulum Merdeka kalau di kampus ya. Lalu juga ada perluasan, ada tumpang tindih, bisa jadi apa ya namanya tadi, keahlian itu ya profesional. Ngapain menggunakan kalimat keahlian, mending profesional aja sekalian misalkan gitu ya. Lalu juga ada perubahan yang ditutupi oleh kesinambungan nominal, misalkan kata ini sebetulnya sudah ada, tetapi ada pergantian makna gitu ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan juga bertambah. Nah, yang penting adalah ini Bapak Ibu, yang saya tebalkan. Ternyata yang kita pahami ini mengungkapkan makna dan implikasi makna yang sangat berbeda dan bervariasi secara radikal. Secara radikal ya, secara mendasar dari akarnya itu sudah beda. Nah, kadang-kadang ini nggak diperhatikan. Ini yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu, ini lebih ke kesadaran kita. Apakah kita dapat menerimanya sesuai dengan seharusnya begitu. Sekarang masuk ke bab pertama. Oke. Saya mau baca dulu ini nih ya. Oke, expertise ya. Expertise as keyword ini menjadi bab pertama dan ini sebetulnya Bapak Ibu kalau mau tahu selewat, kalau artikel kan bisa ada di abstrak ya. Nah, kalau di sini cukup baca bab 1 aja itu udah selesai. Oh, buku ini ngebahas ini. Tetapi nggak di situ. Yang bagus justru dari studi kasusnya tentang misalkan apakah pendidikan guru itu harus dijalankan secara concurrent gitu ya. Ataukah justru bukan pola concurrent yang kita pakai. Concurrent itu beriringan ya. Jadi misalkan setelah lulus dari S1 lalu udah langsung dapat akta 4 misalkan kayak dulu. Ataukah mau menggunakan sistem sekarang tidak bisa menjadi guru dulu sebelum ikutan PPG. Nah, itu kita perlu cek dulu tuh. Apakah debatnya ada di sana. Kenapa? Karena tadi nih, yang pertama adalah expertise ini kita dudukan sebagai keyword karena ini bersifat perennial. Hal-hal yang sebetulnya sudah ada zaman dulu. Nah, perennial itu kan biasanya datang saat kondisi krisis ya. Kondisi krisis lalu kita mencoba untuk kembali gitu ya. Kembali. Kan orang-orang perennial itu begitu. Jadi saat terjadi krisis gitu ya. Lalu dia ingin kembali ke pola lama yang sudah teguh. Itu perennial. Bisa jadi keahlian itu ya balik lagi ke yang dulu. Kita tidak bisa bertanya pada orang-orang yang awam gitu. Lalu yang kedua,
secara simbolik expertise ini memiliki kedalaman, dan ini nih ada hubungannya dengan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Saking kompleksnya expertise, apalagi berhubungan dengan guru gitu ya, ini juga ada kaitannya dengan apakah di dalam konteks sosial tersebut posisi guru ditinggikan, standar gitu ya, sama seperti yang lain, atau dianggap remeh. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Kayak misalkan di Indonesia, saat ada orang yang mendengarkan, pekerjaannya apa Pak? Saya guru. Nah, respon sosiologis gitu ya, mungkin saya salah dalam mengucapkannya, tapi respon gitu ya, respon masyarakat secara psikologis mendengar itu seperti apa? Apakah wow gitu ya, seperti melihat atau mendengar kerjanya apa? Saya CEO sebuah startup misalkan, startup multinasional, kan ada ada perasaan kekaguman gitu. Apakah seperti itu memandang guru? Lalu juga budaya, apakah memang budaya setempat atau bahkan budaya nasional itu menghargainya sejauh mana? Politik misalkan, apakah political will itu ada di di sisi pendidikan? Kayak misalkan 2 artikel terakhir yang menggugat tentang madesunya para guru, yang ditulis pertama oleh Prof. Trianto dari UNS, lalu juga yang terbaru terakhir oleh Kang Anggi. Nanti Kang Anggi bisa sharing mungkin ya apa yang dituliskan gitu ya, Kang Iman ya. Iya, nanti sharing tuh. Betul. Nah, itu tergantung dari political will misalkan. Apakah memang kita mau memuliakan guru atau tidak? Bangsa ini mau ke arah mana? Lalu secara ekonomi, tentu dari awal kita sudah menyentil gitu ya, menyentil insentif dan sebagainya dari Kementerian Keuangan misalkan, Kemenq. Nah, di buku ini si Giroud dan Holloway itu sudah membatasi, udah ya, kita akan membatasi teacher expertise ini dalam konteks persekolahan aja. Gitu, dalam persekolahan aja. Dan di bab ini juga menjelaskan konstruksi historis politisnya. Kenapa muncul teacher expertise? Dia menjelaskan sebetulnya nggak jauh-jauh banget ya, nggak jauh-jauh banget. Dia ke revolusi industri yang pertama lah. Dia masuknya ke situ. Walaupun pola pendidikan agama yang memang tradisional juga diungkapkan, namun di sana belum sampai ke expertise-nya. Nah, lalu di expertise as keyword di sini juga menuduhkan bahwa expertise ini menentukan otorisasinya. Jadi melalui sertifikasi kah? Melalui akreditasi kah? Atau melalui lisensi gitu. Nah, didudukan nih debat tentang apakah perlu guru profesional ini disertifikasi. Kalaupun perlu, bagaimana caranya? Kalau caranya seperti apa, lalu seintensif apa gitu. Jadi peninjauannya harus sejauh mana? Kalau misalnya akreditasi, tentu ini berkaitan dengan program gitu, program pendidikan. Kalau di kita mungkin PPG-nya atau S1 yang pre-service teacher gitu ya. Nah, lalu apakah perlu di lisensi juga? Lisensi misalkan kepakaran tertentu, misalkan Kang Iman untuk bagian computational thinking teacher gitu ya. Jadi computational thinking teacher expert adalah Iman Zaratul Hairi misalkan gitu. Nah, itu apakah perlu seperti itu kan? Itu juga dibahas di bab 1. Nah, yang pasti khas-khas orang-orang yang berangkat dari kerangka filosofis, dia melempar pertanyaan sederhana. Dia bilang sebetulnya, siapa yang ahli dalam pendidikan? Dan siapa yang berhak memutuskan kalau seseorang ini bisa disebut ahli? Pertanyaan sederhana itu dulu. Apakah institusi? Apakah negara? Gitu ya. Apakah profesor? Apakah masyarakat? Begitu. Lalu yang pertanyaan kedua adalah sebetulnya apa saja keahlian guru itu? Atau kalau kita mau refer ke Indonesia kan kita mengacu pada 4 kompetensi guru. Biarpun kalau kita baca permen atau UU ya saya lupa. Atau iya kalau salah undang-undang standar pendidikan guru itu mereformulasi kompetensi guru. Jadi tidak lagi kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Enggak gitu lagi. Jadi ada kompetensi bidang, kompetensi memahami peserta didik, kalau nggak salah gitu.
saya lupa. Intinya lebih panjang lah, lebih panjang dalam nomenklaturnya dalam Undang-Undang Standar Pendidikan Guru itu. Lalu saluran apa yang dimiliki untuk melegitimasi? Apakah misalkan melalui kursus gitu, ataukah melalui LSP, lembaga sertifikasi gitu, atau melalui universitas, atau apa? Dan bagaimana menghargai jenis keahlian guru? Apakah perlu dibayarnya sekian rupiah gitu atau sekian dolar? Atau insentifnya berbasis apa? Berbasis jam? Ataukah berbasis kinerja? Ataukah berbasis luaran? Nah, itu juga dibahas di bab pertama ini. Bab pertama ini mengantarkan kita ke bab-bab selanjutnya lebih smooth gitu ya. Ini yang saya sebutkan bab pertama ini seperti thumbnail kalau dalam YouTube itu. Nah, sehingga mengalir. Nah, di bab 2, para penulis mulai mendalami. Sebetulnya, kalau kita ditelisik secara historis, keahlian guru atau teacher expertise itu dibangun secara sosial. Secara sosial dulu tuh. Belum sampai ke politik. Sebetulnya awalnya sosial dulu. Karena posisi guru secara komunal itu penting gitu ya. Penting dalam berbagai macam kepentingan, berbagai macam sisi, berbagai macam tujuan gitu. Nah, yang jadi persoalan di konstruksinya ya memang secara sosial, tetapi diperebutkan gitu loh. Diperebutkan dalam artian kalau memang keahlian guru ini ada, dia harus ada di mana? Apakah di sekolah? Apakah di pemerintah? Ataukah di universitas? Misalkan yang bisa disebut sebagai ahli tentang keguruan, apakah harus seorang guru, ataukah seorang dosen, ataukah seorang profesor, atau bahkan seorang pengamat pendidikan? Ini dia diomongin dari situ. Sehingga diperebutkan. Jadi kalau teman-teman lihat, apalagi yang LPTK ya, kita seringkali kan di LPTK kita kenal, kan lingkungan LPTK segitu-gitunya, gitu ya. Apalagi di lingkungan aktivis LPTK ya segitu-gitunya. Jadi kita kenal dengan banyak orang. Lalu tiba-tiba ada orang yang kita nggak tahu nih siapa, dia mengomentari banyak hal tentang pendidikan, tentang guru, dan sebagainya. Pas dicek misalkan kualifikasi pendidikannya, sebenarnya dia bukan guru. Dia bukan dari sarjana pendidikan. Atau yang berkaitan dengan itu dekat lah. Misalkan psikologi ya cukup dekat lah dengan pendidikan. Tapi dia jauh gitu. Tapi dia membicarakan pendidikan seperti dia tahu. Oh, ternyata dia ketua yayasan misalkan. Nah, ini juga menjadi kontestasi. Apakah keahlian guru itu adanya di mana? Siapa yang berhak untuk menyematkan dirinya dengan label guru ahli? Gitu. Lalu yang kedua, dalam bab Society, Teachers, and Expertise, itu membicarakan ketegangan masa lalu. Jadi yang tadi ya, kontestasi itu berlangsung lama. Dan praktik saat ini juga dilihat secara masa lalu kayak tadi yang saya sebutkan sebagai perennial gitu. Perennial. Jadi posisi guru itu juga dilihat bagaimana sebelumnya mereka dilihat secara sosial. Karena ini mempengaruhi. Oh, wajar dong misalkan Jepang itu sangat menghargai itu terhadap guru karena zaman dulu guru itu menjadi bla 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 bla. Sama halnya seperti Indonesia misalkan. Ya wajar dong pekerjaan guru tidak menjadi bonafide lagi semenjak kebijakan kebijakan sekolah impres misalkan. Saat itu sekolah banyak didirikan tetapi kurang guru. Alhasil siapa aja deh yang bisa baca tulis jadi guru. Nah, semenjak itulah guru menjadi tidak lagi bonafide. Padahal sebelumnya kalau diceritakan oleh para dosen-dosen senior ya, yang kalau profesor dia sudah emeritus, kalau yang masih hidup pun yang paling muda itu umurnya 90-an, 90 tahunan gitu. Mereka mengakui kalau misalkan di zaman Belanda, di zaman Jepang, setidaknya penghargaan itu tinggi. Walaupun tidak dari pemerintah ya, tapi dari masyarakatnya. Nah, lalu juga di sini berbicara tentang pelaksanaan objektif gitu. Objektif ini dalam mengacu pada standar tadi. Kalau memang mau menyebutkan teacher expertise ini berkaitan dengan 4 kompetensi guru, apakah memang seobjektif itu kita menilai seseorang gitu ya, tentang instrumen-instrumennya. Nah, objektivitas ini tentu ada kaitannya dengan kita memahami kondisi manusia tersebut. Ini lebih ke konteks sih, lebih ke konteks historis, konteks sosial. Nah,
Girard dan Holloway juga berbicara bahwa nih ya, ini ada hubungannya dengan hubungan sosial kekuasaan atau relasi kuasa. Nah, bingkainya adalah kolonialisme, praktik kolonialisme dan kapitalisme. Sekarang kapitalisme dan kolonialisme tidak lagi fisik kan. Kan Kang Iman kalau nggak salah membuat artikel yang membahas tentang OECD gitu ya. Kenapa yang dikutip OECD terus gitu? Ini salah satu bentuk kolonialisasi gitu atau bukan. Nah, ini juga dibahas sebetulnya oleh Girard dan Holloway. Bagaimana misalkan secara inherent keahlian ini mau tidak mau pasti terjerat dengan hubungan relasi kuasa. Gitu, relasi kuasa. Mana yang lebih dominan? Mana yang lebih punya power? Mana yang lebih berisik kalau sekarang di era sosial media ya? Mana yang lebih berisik atau tidak? Dan membandingkan juga bagaimana di masa lalu dan sekarang. Lalu lanjut Bapak Ibu ke bab 3. Bab 3 ini challenging expertise, ignorance, and the unknown. Setidaknya ada 4 yang menurut saya menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan. Pertama tentang dinamika pembentukannya. Jadi teacher expertise ini diawali dari set of skills, set of knowledge gitu ya, set of qualities yang perlu dipenuhi oleh seseorang sehingga dia bisa disebutkan sebagai expertise. Misalkan gini, pengetahuan si expert atau pengetahuan ahli ini secara dinamis itu dibentuk melalui batas-batas tertentu dan terus berubah. Gitu. Bisa jadi kan sekarang kan digambarkan oleh kami P2G, sebetulnya ini pionirnya Kang Iman ya, yang menyebutkan guru yang di era digital ini dipaksa menjadi content creator dan semuanya sendiri, kameramen sendiri, skriptor sendiri gitu ya, lalu editing sendiri, lalu mengatur CEO sendiri. Intinya lihat deh, dulu guru nggak ada tuh disebutkan guru itu harus bisa merekam video, mengedit video, lalu kita harus eksis di sosial media. Kan lihat tentang apakah memang standar itu yang tepat gitu untuk digunakan, karena dia terus berubah gitu. Nah, antara yang diketahui dan tidak diketahui, sebetulnya ini artinya gini. Apakah misalkan dalam pendidikan literasi digital itu perlu menjadi bagian dalam disebutnya kurikulum tersembunyi gitu. Kurikulum tersembunyi, ataukah dia memang harus menjadi mata pelajarannya sendiri? Kenapa? Karena bisa jadi saat kita ngajar digital di wilayah yang listrik aja nggak ada, itu kan sudah masuk ke batas the unknown gitu ya. Orang nggak pada tahu, walaupun memang bisa jadi dalam beberapa tahun mendatang mereka akan tahu tentang hal itu, atau hanya perlu dibahas yang perlu diketahui aja. Misalkan ya udahlah tentang kalau PPKN misalkan ya tentang warga negara dengan negara, warga negara dengan warga negara, ya seperti itu. Nah, ada dinamika pembentukan ini tentang expertise. Yang kedua, dinamika relasional. Dinamika relasional ini lebih ke si ahli dengan yang ngaku awam gitu ya. Jadi dinamika relasional ini kasus-kasus di sini seperti gini. Adanya ruang pertemuan atau konvergensi kepentingan pribadi di sekolah. Misalkan si orang tua, dari orang tua dia nitipin ke negara. Misalkan kalau ke negara itu lebih ke sekolah negeri misalkan gitu. Lalu menitipkan ke guru, menitipkan siswa itu ke sesama siswa, ke temannya gitu misalkan ya. Lalu ke pakar pendidikan, ke pendidikan guru. Nah, ini juga menyebabkan itu sehingga masyarakat, kalau saya baca ya selewat, si Girard dan Holloway ini saat membicarakan tentang dinamika relasional menganggap masyarakat jadi nggak dewasa karena dia ngandelin gitu, ngandelin yang yang terdidik aja. Ya kamu kan profesional, kamu dong yang harus ngasih tahu kami gitu. Dan kamu yang menangani anak saya gitu. Padahal dalam pendidikan kan trisentra pendidikan gak gitu, nggak cuma di sekolah dan guru aja, tapi juga ada di keluarga, ada di alam pergerakan atau masyarakat. Lalu juga relasi pakar dan awam. Ini ada hubungannya dengan ini nih tadi. Ini lebih dinamis, tetapi relasional yang dimaksud adalah relasi pakar dan awam ini. Misalkan, apakah si orang tua lebih tahu daripada si guru?
Misalkan kasus nih ya, kasus tentang kenapa di tingkat PAUD ke SD itu ada tes calistung misalkan. Kan hari ini rilis dari P2G itu banyak di seluruh media yang membahas tentang pelarangan calistung untuk PAUD ke SD itu bukan hal yang baru. Tetapi kenapa itu terjadi? Nah, kebetulan 4 tahun atau 6 tahun ya, sekitar 3-4 tahun saya ada di ruangan akademik yang membahas PG PAUD dan PGSD gitu ya, sekolah dasar dan sekolah anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Lalu saat riset ke lapangan, guru-guru nih ya, guru-guru padahal tahu, dia bilang, Pak, kan sebetulnya anak-anak itu nggak perlu ya diajarin baca, diajarin ngitung gitu ya. Tapi orang tua yang pada mau, Pak. Gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang tua justru yang merequest ke sekolah, ajarin anak saya baca dong, ajarin anak saya ngitung dong gitu. Nah, saat ada PAUD misalkan yang tidak mengajari baca, lalu ada PAUD yang mengajari baca. Nih, orang tua kebanyakan mindahin anaknya ke yang ngajarin baca. Padahal menurut ilmu pendidikan, psikologi perkembangan gitu ya, itu kan memang nggak cocok, harusnya tidak di situ. Mereka cukup bermain dan belajarnya bermain itu, nggak perlu ada calistung. Nah, ini juga relasi ini dibahas di bagian apakah orang yang tahu itu perlu mendirect orang yang tidak tahu, atau kebalikannya. Justru orang yang tidak tahu tujuannya ke arah mana, dia mau apa, seperti tadi orang tua, lalu dia mendirect si guru. Jadi misalkan saya ingin anak saya di tahun kesekian udah bisa baca tulis hitung gitu. Apakah seperti itu relasinya? Nah, yang terakhir adalah tentang menjadi ahli pendidikan. Kita seringkali mengatakan gini, keahlian guru ini sering ditegaskan melalui cara pengalaman dan perwujudannya. Misalkan dia udah ngajar berapa tahun atau meneliti berapa tahun, lalu dia memiliki keahlian dalam pendidikannya, atau dia pernah jadi guru. Selama dia pernah jadi guru, maka dia disebut ahli tentang pendidikan. Apakah seperti itu? Ataukah bagaimana caranya? Jadi tentang menjadi ahli pendidikan itu adalah tentang jalan seseorang dianggap sebagai expert gitu. Nah, yang keempat tentang bagaimana kita mengelola expertise ini. Bapak Ibu, kita bisa lihat dari bagan ya, bagan atau grafis ini nyebutnya. Kurang lebih ini grafisnya. Tentang tata kelola itu kan menganggap bahwa expertise ini merupakan investasi dan kepentingan juga. Kepentingan yang misalkan kalau kepentingan kebangsaan agar mencerdaskan kehidupan bangsa dan bla 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 bla. Lalu juga tentang investasi, kita tahu bahwa nanti tahun 2045 di Indonesia emas kita membutuhkan SDM bla bla bla. Kan itu ya poin utama narasi yang disampaikan. Lalu ini kan tidak berdiri di ruang hampa. Ini dipengaruhi oleh pertama otoritasnya. Otoritas di sini dalam artian stakeholders yang memberikan cap gitu ya. Stakeholders yang memberikan cap, apakah itu universitas, apakah itu lembaga sertifikasi gitu, apakah itu pemerintah, Disdik atau siapa. Lalu juga ini dipengaruhi oleh keahlian-keahlian. Nah, keahlian di sini sebetulnya mengacu pada para ilmuwan, para akademisi di universitas. Jadi katakanlah gini, di universitas sudah membuat konsep atau model tertentu tentang pendidikan guru. Nah, ini menginfluence apakah itu menjadi salah satu bagian dari investasi mereka. Lalu apakah kepentingan bersama atau bahkan kepentingan pemerintah gitu ya, itu inherent dengan yang disampaikan oleh si ahli ini. Nah, kedua hal ini juga berkaitan dengan tata kelolanya. Apakah misalkan dulu kan pernah PPG itu dikelola oleh panitia ad hoc gitu ya, di universitas. Lalu alhasil berkembang. Itu di masa PLPG ya, di masa PLPG dikelola ad hoc. Lalu di era PPG sebelum era PPG, jadi era sebelum tahun 2015 ya, jadi masih ada akta 4 itu kan berarti concurrent. Mereka yang lulus SPD ya dia dapat akta 4. Nah, itu juga berkaitan dengan tata kelola, apakah begitu? Atau yang sekarang nih,
PPG sudah dikelola oleh koordinator bidang yang di bawah koordinator program studi. Dan itu misalkan program studi PPG apakah ada di pasca sarjana, ada di fakultas, atau ada di lembaga lain. Gitu. Nah, ini tentang tata kelola ini juga akan berhubungan dengan siapa yang nanti akan dimanfaatkan, yang akan diberdayakan sebagai ahli. Nah, misalkan kalau di sini nih, badan eksternal dan aktor utama, terutama di sini negara dan non-negara, itu sebetulnya memainkan peran penting. Lihat, tentang keahlian, otoritas, dan tata kelola, mereka yang menuliskan kebijakannya. Apakah si ahli nih? Ataukah mereka yang ada dalam sistem? Ataukah mereka yang memberikan otoritas? Kalau kayak misalkan perdebatannya di sini itu kalau tentang pendidikan guru ya, apakah di luar universitas juga bisa nih melakukan sertifikasi guru? Bahwa ini guru profesional itu dikelola oleh lembaga pendidikan kami. Nah, itu berkaitan dengan ini. Dan apa ya, yang menjadi bencana gitu ya, bisa jadi dia punya kepentingan, nah dia ikut menulis kebijakannya. Atau yang punya kebijakan, yang punya kepentingan, yang sudah dari dulu ditugaskan, tidak diikut sertakan dalam menuliskan kebijakan. Contoh, kalau tahun lalu kan ramai tentang Undang-Undang Sisdiknas. Lalu LPTK tidak muncul, bahkan nama LPTK saja yang ngurusin guru, itu tidak muncul dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kan itu jadi soal. Orang-orang LPTK-nya mana pas dicek? Nggak ada yang nulis dari LPTK kayaknya. Gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan itu. Siapa yang mengelola ini. Lalu menetapkan standar-standar. Kalau dulu kan ada BNSP ya, Badan Nasional Standar Pendidikan. Nah, sekarang ada BSKAP gitu ya, Badan Standar K-nya apa? Saya lupa. Ya pasti itu. Itu yang menetapkan standar itu siapa? Yang mengelolanya. Lalu juga ini udah masuk ke ranah teknis. Siapa yang menyediakan materi kurikulum? Kalau misalkan di mata pelajaran pendidikan Pancasila misalkan, kan sekarang kontestasinya ada di siapa yang perlu menetapkan standar-standar materinya. Kemendikbud, asosiasi profesi, atau BPIP, atau semuanya gitu. Lalu pendidikan dokter misalkan, apakah ini harus termasuk dalam menetapkan materi kurikulum gitu ya, atau bagaimana? Lalu terakhir adalah menetapkan kriteria akreditasi untuk pendidikan guru. Ini sebetulnya kalau di Indonesia ada namanya lembaga akreditasi mandiri kependidikan, namanya LAMDIK ya, LAMDIK. Nah, untuk konteks Indonesia berarti untuk yang mensertifikasi lembaga pendidikan guru itu sudah disediakan. Nah, di luar negeri ini juga diperdebatkan. Nah, ini juga dibahas oleh si Girard dan Holloway. Nah, ini yang menarik nih tentang data knowledge dan expertise. Tentang kolonialisasi. Kolonialisme dalam pendidikan yang menentukan seseorang itu patut atau sekelompok orang itu patut disebut sebagai expertise itu berdasarkan data juga. Jadi ada namanya datafikasi gitu ya, datafikasi. Lihat deh di sini. Saya nggak masukin OECD ya, tapi OECD termasuk. Ini IEA, International Educational Assessment. Jadi institution, dia yang melakukan TIMSS, PILS, ICCS, ini kan untuk tes matematika gitu ya. Ini untuk tes literasi, ini untuk International Civic and Citizenship Study gitu ya. Jadi tentang keluarga negaraan. ICILS ini, aduh saya lupa. Ini intinya banyak ya, hampir semua kompetensi atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini dihitung gitu oleh mereka. Nah, yang jadi soal adalah bahan-bahan data-data ini yang dikonstruksikan nggak tahu entah dari mana, entah konteksnya apa, tiba-tiba itu mempengaruhi tentang definisi expertise. Tentang definisi expertise, misalkan gini, metrik dan kuantifikasi yang ada di sini nih, itu secara bertahap itu mengubah apa yang bisa difahami, apa yang ditentukan dalam undang-undang tentang profesional atau tentang ahli gitu. Lalu datafikasi ini secara epistemis kuat banget. Kuat banget. Jadi positivistik ini sebetulnya nggak cuma di ini ya. Kayaknya hampir di semua ilmu deh. Sekarang kalau kita baca jurnal ekonomi itu tentang narasi-narasi udah kurang gitu. Isinya data semuanya. Kalau kita membaca paper-paper ekonomi. Sekarang ilmu politik
itu tidak lagi mulai jarang yang membahasnya itu secara kualitatif gitu, secara naratif dibahas gitu. Sekarang itu banyak ahli-ahli politik, ilmuwan politik itu mainnya data semuanya, main data kuantitatif. Nah, dalam pendidikan juga begitu. Nah, di Indonesia terutama konteksnya ke UKG ya. Jadi datafikasi juga termasuk UKG ya. UKG itu digunakan untuk menentukan expertise yang ingin kita harapkan itu sampai sejauh mana, levelnya di mana dari posisi UKG saat ini gitu ya. Nah, datafikasi ini untungnya ya dia menetralisir dari respon politis gitu ya. Nah, sebetulnya dia itu menetralisir keahlian ini, tapi membutuhkan respon politis gitu. Jadi tidak serta-merta ini datanya, tapi kalau tidak ada yang memperjuangkan, tidak ada yang berisik tentang data ini, ya nggak akan jadi apa-apa data ini. Gitu. Lalu ini adalah bab terakhir. Bab terakhir dari expertise, ada namanya the politics of expertise. Jadi Bapak Ibu, yang menentukan ahli atau profesional itu sebetulnya harusnya the sound from the native. Kalau ngomongin tentang guru, ya harusnya guru dong yang didengarkan. Misalkan nih standar guru profesional itu kayak gini loh harusnya menurut pengalaman kami, karena mereka dicintai oleh siswa, mereka kepake di sekolah, dia menjadi inspirasi bagi sekolah lain, misalkan gitu ya. Nah, itu yang mengartikulasikan itu melalui sarana politik. Dan artikulasi ini dijiwai dan menjadi kontes gitu ya, dikontestasikan politik ini. Dan teman-teman, mengajar itu tidak pernah netral. Si Girard dan Holloway menyebutkan mengajar, belajar, atau bahkan sampai ke kita mendefinisikan keahlian itu tidak pernah netral dari yang struktur tadi ya, sosial, politik, ekonomi, sejarah gitu ya, dan hal-hal lainnya. Lalu ada satu antinomi yang mendasar bahwa harusnya ya yang menggarisbawahi praktik keahlian guru adalah keahlian mengatur dan diatur. Itu. Jadi yang menentukan Bapak Ibu kita semuanya sebagai pendidik profesional harusnya adalah kita. Oke ya. Dan kita yang sudah menentukan standarnya dan kita yang menjalankan standarnya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Demokratis banget tuh. Jadi the politics of expertise yang ingin disampaikan di sini adalah harusnya kalau itu membicarakan guru dan akan ngatur guru, harusnya guru sendiri yang mengatur dirinya. Asosiasi gurunya yang harus mengatur dirinya, gitu, bukan orang lain. Dan katakanlah negara di mana dong posisinya? Ya negara cuma memberikan ini aja lah, legalisasi aja. Semuanya ada bermain di profesi misalkan gitu. Nah sekarang ini masuk nih. Mohon maaf, kita perlu menyebutkan kakak Sampel. gitu ya. Sampel ya. Ini sampel aja ya, ini sampel ya. Sampel ya, ini tidak ada kepentingan apapun ya Kang Iman ya. Jadi ya. Ini ada working papers dari RISE. Ya, namanya working papers berarti memang belum ada peer review ya, peer review. Tapi saya coba comot gitu ya, comot beberapa. Saya tidak mengklaim saya mengambil saripatinya, enggak. Saya mencomot gitu ya. Seawamnya saya. Jadi RISE membuat studi tentang exploring the politics of expertise, the Indonesian Teacher Union and Education Policy dari tahun 2005 sampai tahun 2020. Kenapa startnya tahun 2005? Karena ini momentum Undang-Undang Guru dan Dosen. Ya, Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan dimulai di tahun 2005. Nah, Undang-Undang Guru dan Dosen ini yang sebetulnya memberikan mandat pada negara untuk mensertifikasi semua guru sampai 10 tahun ke depan. Tahun 2015, kenyataannya enggak juga gitu. Nah, sekarang tentang the politics of expertise, studi ini memang hanya menjadikan PGRI sebagai subjek gitu ya, sebagai subjek sekaligus objek penelitian. Nah, ternyata
kata Christopher Chamberju, Amanda Beatty, dan Rezanti Pramana menyebutkan sejauh ini dari tahun 2005 sampai tahun 2020, PGRI itu memang masih mengadvokasi atau mengutamakan hak dan kesejahteraan guru, tetapi tidak mengembangkan usulan kebijakan terkait pedagogik atau kompetensi profesionalisasi guru. Gitu. Sama halnya saat mereka menentang UKG. Kenapa? Mereka menentang UKG tetapi telat tentangannya. Terlambat. Selain itu, saat dimintai, oke deh, mau kayak gimana standarnya, guru itu yang profesional itu seperti mana? Ternyata yang diajukan pun nggak jelas. Sehingga ya udah Pak Muhammad Nuh menggunakan itu aja yang ada. Karena ternyata kelompok yang vested interest seperti PGRI ini ternyata tidak memiliki tidak memiliki alternatif yang lebih bagus juga gitu daripada pemerintah. Itu at least yang disampaikan oleh para peneliti ini ya. Sehingga ya dilaksanakan apa adanya aja yang sesuai dengan pemerintah inginkan. Nah, dan kita juga sebagai pendidik sangat memahami kenapa PGRI memperjuangkan ini, karena ini itu harusnya sudah ada, sudah terjadi gitu. Tapi ternyata tidak terjadi. Alhasil tentang expertise justru mereka nggak memberi masukan. Ujung-ujungnya ya orang-orang kampus juga yang ditugaskan oleh kementerian gitu untuk membuat standar-standar ini. Lalu ini sebetulnya menjadi bahan bahan refleksi kita sebagai pemerhati pendidikan, aktivis pendidikan, untuk melihat bahwa serikat guru yang tidak dapat mengartikulasikan proposal alternatif untuk memecahkan masalah itu justru akan lebih terisolasi gitu dan akan diabaikan. Makanya P2G kita memiliki intelektual publik yang memang menawarkan banyak gagasan. Termasuk Kang Iman, Kang Satriwan, lalu Kang Anggi, Pak Rahmat, lalu juga banyak ya para penulis lainnya. Ada yang menulisnya secara populer seperti yang tadi saya sebutkan, ada yang menuliskannya di jurnal-jurnal ilmiah, ada yang langsung bekerja dengan kementerian lalu memberikan masukan gitu ya. Sebelum memberikan masukan kementerian tentu di perbincangan dulu misalkan secara internal di P2G. P2G memiliki offer apa nih? Setidaknya itu yang sudah dilakukan oleh P2G terkait expertise ini. Jadi tanpa berniat untuk membicarakan orang lain, tetapi ini yang terjadi di Indonesia. Saat seseorang yang harusnya mengatur karena dia akan diatur, justru tidak memberikan alternatif yang lebih komprehensif atau baik gitu. Respon yang tepat yang sesuai dengan permintaan pemerintah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sebagai sebagai bahan diskusi kita. Saya ingin lebih banyak mendengarkan Bapak Ibu yang secara epistemis itu berkaitan dengan expertise ini. Jadi saya kembalikan ke moderator. Mangga Kang Gusti. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Kang Fauzi. Kang Iman, kita mau dengan Kang Anggi dulu atau gimana? Silahkan, kalau saya kan warga di sini kan. Oh, Kang Anggi silakan. Kang Anggi, Saya gimana Kang Anggi? Kalau Kang Anggi siap. Masih berat banget tadi dengar presentasinya luar biasa. Itu dia. Tapi mengena semua ya. Apa yang dibahas, emang orang Barat itu pinter mengelaborasi ya. Di kita. Nah, itu juga jauh, Kang Gusti yang santer katanya oleh Girard dan Holloway untuk diwaspadai. Jangan sampai cuman karena pihak lain yang kita anggap lebih ahli lalu kita mendengarkan dia tanpa memandang kita sendiri. Jadi kita sendiri yang mensubordinatkan diri kita dalam sebuah kontestasi gitu. Mestinya kan kita lebih vokal. Kita cuman karena dia kulit putih, dia dari universitas yang mentereng, lalu kita lebih mendengarkan dia daripada kita. Nggak gitu juga. Alhamdulillahnya saya mancung sih, Kang Fauzi agak mancung kalau saya. Mancung ya. Siap, lanjut Kang Gusti, silakan. Iya, sama seperti ini Kang. Kasus yang guru kemarin ya, yang di Jawa Barat itu kan ya. Itu ternyata masih ada juga guru-guru yang nyinyir ya, dalam bahasa arti masih membela gubernurnya gitu ya, atau junjungannya gitu. Padahal kalau saya berpikirnya kita gitu yang para guru
yang punya kepedulian ya. Kita tidak melihat salah atau benarnya dulu, tapi paling enggak kita sama-sama satu profesi kan gitu. Itu miris banget gitu ya. Ketika guru seperti itu, terus banyak yang menghujat juga ternyata kan di media sosial dan di mana-mana juga banyak yang dihujat. Padahal tadi alhamdulillahnya kan ada di grup ya Kang Iman ya, Kang siapa yang dari Kuningan itu kan, yang terkait dengan pembahasan dari wakil kepala sekolah atau kepala sekolahnya gitu. Kan Iya, itu sempat sudah rame kita juga ya. masukkan kemarin di grup, kita Nah, tanya-tanya juga. itu ya. Jadi emang miris sekali. Oke, mungkin untuk teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian yang ingin berdiskusi dengan Kang Fauzi atau dengan topik ini ya, expertise ataupun keahlian bagi guru, mangga disilakan. Ada Bu Sri. Silakan Bu Sri. Bu Sri ya. Ya, Bu Sri Wuryaningsih. Silakan Bu. Sri Ibu Mulyaninya di spasi nggak sih? Oh, di spasi ya. Nah. Silakan Ibu Sri. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing ilmunya sore ini. Sangat keren banget gitu ya. Tapi saya mau bertanya nih terkait dengan organisasi profesional gitu. Ya kebetulan saya anggota Ikatan Guru Indonesia ya. Dan dulu juga saya sempat berkecimpung di PGRI gitu, kemudian di PGMI. Yang ingin saya tanyakan, apakah terutama bagi pemateri ya, secara khusus IGI mempunyai peranan atau tidak terkait dengan peningkatan kompetensi yang barusan dibicarakan gitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditampung dulu atau gimana Kang? Langsung. Langsung aja kayaknya ya, biar Oke, lebih cocok. Nanti kan ya. Bu Sri juga bisa menimpali Tapi ya. Ya, Kang Fauzi ingat ya lagi puasa ya. Kenapa? Ingat lagi puasa karena ini ada kemungkinan besar ini kita bicara soal rumput tetangga ini, jadi harus agak hati-hati. Silakan. Oh iya, siap, aman. Baik, kalau Bu Sri kan tadi secara khusus tentang IGI ya Bu ya. Jadi peran IGI. Ini peran IGI yang menurut pandangan Bapak terhadap peningkatan kompetensi bahkan untuk standar pendidikan Indonesia gitu. Oke, baik. Makasih Bu. Ini karena saya bukan anggota IGI, lalu saya hanya sebagai observer di luar. Saya dari dulu memandang teman-teman di IGI itu sangat concern terhadap peningkatan kompetensi. Karena kan pelatihan-pelatihan di IGI ya banyaknya ya. Lalu juga pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pedagogis. Lalu saya juga melihat bagaimana misalkan merencanakan pembelajaran. Lalu ada model-model pembelajaran. Nah itu termasuk yang dapat dan harus sebetulnya dilakukan oleh organisasi. Jadi empowering si gurunya. Terlepas misalkan dia anggota atau tidak. Namanya asosiasi, namanya organisasi yang sudah menyebutkan organisasi profesi, ya mau tidak mau memiliki seperti mandat ya, sejenis mandat untuk melakukan itu. Itu penilaian saya secara personal ya. Itu terkait kompetensi. Kalau misalkan terkait standar yang ingin disampaikan, kalau kami di kampus Ibu biasanya menganggap bahwa alternatif kebijakan itu harus ada rupanya, harus ada bentuknya yang kita sebut sebagai naskah akademik. Nah, jika bukan dalam bentuk naskah akademik, lalu naskah tersebut tidak diserahkan kepada stakeholders, gitu ya, atau pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, maka itu belum bisa disebutkan sebagai kontribusi untuk ini nih ada offering apa. Jadi itu sangat bagus. Yang sudah dilakukan adalah empoweringnya tadi itu sangat terdepan IGI. Benar ya Kak Iman ya. Kita sering melihat flyer-flyer di mana-mana dan kebetulan juga kalau tidak saya tergabung deh di IGI Bu. Jadi tahun 2011-2012 saya masih jadi guru saat itu dan saya ikutan grup Facebooknya IGI. Saya sering nengok-nengok gitu. Dan banyak grup-grup guru lain juga saya masih ikutan. Dan itu yang saya perhatikan. Namun kalau misalkan yang berbicara tadi ya
apakah IGI memberikan offer ataupun sejenis kebijakan alternatif, saya belum menemukannya. Itu keterbatasan saya karena saya bukan anggota gitu ya. Saya hanya sebagai melihat dan saya cuma baca di koran. Namun bahkan sampai PGRI saja belum melakukan itu. Organisasi sebesar itu, resource-nya sebanyak itu, ternyata saat diminta, ayo dong mana yang lebih bagus ya, ternyata dipandang oleh pemerintah tidak mencukupi. Gitu. Jadi saya rasa ini tugas kita bersama, mau PGRI, mau P2G, mau IGI, FSGI, dan semua asosiasi guru yang lain, memang perlu mendudukkan diri masing-masing sebagai disebutnya ya, sebagai hakikatnya organisasi profesi. Jadi justru profesionalismenya yang perlu di-offer. Selain kita meng-empower ke anggota-anggota kita gitu ya, para anggota ataupun para pengurus, kita juga perlu memberikan ke negara biar efeknya lebih luas lagi gitu. Itu mungkin Bu. Atau mungkin ada tanggapan dulu dari Ibu biar kita ngobrol Bu. Kalau itu yang di Bapak maksud, setahu kami tuh IGI sudah sering sekali berkolaborasi dengan bahkan dengan Mas Menteri ya untuk mengungkapkan beberapa kebijakan-kebijakan. Cuman masalahnya saya secara pribadi apakah Anda nggak paham ya, jadi apakah itu termasuk dalam naskah akademik atau tidak, itu saya belum tahu juga sih dimasukkan atau tidak gitu loh. Yang jelas kalau untuk berkolaborasi dengan Pak Menteri, dengan orang-orang pemerintahan, itu kami sering sekali gitu. Bahkan kemarin sebelum Pak Gubernur turun gitu, kami juga sempat berkolaborasi dengan beliau, kemudian bersama-sama dengan PGRI, bersama-sama dengan Pergunu juga kita berkolaborasi untuk itu gitu. Itu sih Mas. Ya, sip. Betul Bu. Memang sebetulnya itu sudah menjadi agenda yang wajib oleh semua lembaga pemerintahan, misalkan tidak hanya pendidikan. Kalau misalkan ada hubungannya dengan buruh, misalkan dia mau nggak mau para organisasi buruh harus ada. Kalau misalnya tentang pertanian, organisasi pertanian gitu. Nah, pendidikan juga begitu. Nah, yang jadi soal adalah gini. Jika gimana Bu? Bukan PGRI tapi KGB. Saya ralat. KGB. Oke ya. Nah, singkatannya KGB apa? Komunitas Guru Belajar. Komunitas Guru Belajar. Mas Bukik ya. Mas Bukik dan kawan-kawan ya. Oke. Saya juga ada di grup itu. Saya berteman baik dengan Mas Bukik. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, Bu. Kalau mengacu pada apa yang disampaikan oleh Girard dan Holloway dalam buku ini, asosiasi profesi atau organisasi profesi bisa disebutkan sebagai berkontribusi untuk menaikkan standar profesional dan sebagainya. Kajiannya adalah kajian akademik. Nah, yang dilakukan oleh kementerian sejauh ini, termasuk kan berapa organisasi ya Kang Iman waktu itu dipanggil oleh Mas Menteri? Untuk bahas apa ini? Bahas macam-macam. RUU apa kurikulum? RUU kurikulum dan macam-macam itu ya? Kalau kurikulum kita juga diundang lebih dari 40 atau 70 ya. Yang RUU juga kita diundang, ada naskah akademiknya yang RUU ya. Kalau yang kalau yang kurikulum merdeka itu kan kurikulumnya dulu, naskahnya yang menyusul. Nah, itu yang misterius. Iya. Betul. Poinnya kan gini ya. Itu polisinya sudah ada oleh pemerintah. Lalu diundang para stakeholders, para guru-guru ini, ayo bagaimana, ada masukan atau tidak, kan begitu ya. Nah, yang diinginkan oleh Holloway polanya bukan begitu. Justru yang memberikan kebijakan atau misalkan ini nih alternatif kebijakan yang bagus, itu justru dari organisasi gurunya, not the way around. Sejauh ini adalah pemerintah membuat dulu, lalu mengundang masyarakat gitu ya, pemangku kepentingan untuk ikut mereview. Jadi lebih ke policy review. Lalu dari situ, oke silakan ada offering nggak dari masing-masing, kan begitu ya polanya. Nah, yang diinginkan oleh Girard dan Holloway adalah justru naskah akademik atau bahkan kalau misalkan dia memiliki kemampuan gitu ya untuk legal drafting, maka diberikan juga legal draftingnya. Nah, itu yang diinginkan. Bukan kita menunggu pemerintah mau buat apa, lalu kita berkolaborasi. Kalau itu saya rasa memang akan selalu dilakukan.
Nah, empowering Girard dan Holloway di buku ini adalah mari berpolitik. Cara berpolitik adalah kita memberikan alternatif. Gagasan alternatifnya, katakanlah namanya expert, itu perlu ada otoritas keilmuannya. Pertama, Bapak Ibu guru udah pasti sarjana dong. Sudah punya otoritas keilmuannya, udah dapat. Apalagi Bapak Ibu sudah PPG atau sertifikasi atau PLPG, maka Bapak Ibu sudah memiliki otoritas profesionalnya. Dua hal ini kurang apa sih untuk memberikan tadi pertama offering di policy dan offering di legal draftingnya. Itu yang diinginkan. Nah, yang dilakukan oleh Bapak Ibu sejauh ini kan memang lebih empowering. Bahkan P2G ini termasuk empowering ya, Mas Iman ya. Empowering guru gitu ya untuk wacana-wacana yang kira-kira bisa dan perlu untuk dibahas. Gitu mungkin Bu Sri ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti Bu, Makasih, kalau misalnya ada Bu pertanyaan Sri. juga boleh lagi. Makasih banyak Bu Sri. Bu Sri. Tapi tadi pertanyaannya Bu Sri saya kira layak didiskusikan itu Kang Fauji. Yang Kalau mana tadi kan ya, tadi kan yang dibicarakan itu kan relasi antara guru, organisasi guru lah katakanlah ya, dengan pemerintah. Saya juga baru itu seperti yang disebutkan oleh Kang Fauji, kalau bisa kan naskahnya ya disiapkan oleh organisasi guru, justru diajukan sebelum kebijakan itu dijalankan. Artinya kita nggak cuman menunggu ya, tapi juga jemput bola gitu. Bahkan kita sudah menawarkan dan lain. Saya kira itu bagus. Tapi persoalannya adalah kalau kita lihat kebijakan dari dasar, dari etimologi, misalkan soal profesi, misalkan dari profesi guru nih Kang ya, katakanlah definisi guru itu dirubah menjadi definisi pendidik katakanlah. Mengingat presentasi Kang Fauji tadi bahwa expertise ini by definition ini berubah definisinya secara perlahan oleh tadi kalau kata Kang Fauji menyebutnya sebagai datafikasi ya kalau tidak salah ya namanya. Bentar saya baca dulu ya biar saya nggak salah. Nah, di dalam dalam subbab datafikasi mengenai knowledge dan expertise, di situ disebutkan bahwa seperti Time SS, PIRLS, lembaga-lembaga ini ya, seiring berjalannya waktu karena ada kita semua pahamlah positivisme ini kan perannya di dalam seperti yang disebutkan oleh Kang Fauji tadi bahwa sekarang semuanya data gitu, tidak ada lagi narasi, tidak ada lagi art di dalam tulisan-tulisan penelitian dan lain sebagainya gitu ya, tidak ada artistiknya gitu, karena udah data aja numplek gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan juga kan mempengaruhi definisi. Katakanlah definisi guru, misalkan kita yang real ya, di dalam RUU Sisdiknas ini kata guru mungkin dalam legal drafting mungkin bisa jadi persoalan karena tidak bisa luas. Sehingga lebih enak kayaknya pakai kata pendidik deh, bisa dosen juga bisa pakai dan lain sebagainya. By meaning sebetulnya itu kan arahnya positivisme sekali, karena bisa sangat objektif dan bisa dipakai oleh semua kalangan. Nah, ketika definisi ini berubah, artinya hubungan antara organisasi guru dan pemerintah justru ini sangat dipengaruhi oleh eksternal. Artinya otoritas pengetahuan bukan kampus malah ya saya masih mending lah kalau definisi guru ini kan dikendalikan oleh kampus LPTK katakanlah. Tapi ini dikendalikan oleh lembaga-lembaga luar yang sangat luar sekali, seperti yang disebutkan oleh Kang Fauji yang disebut sebagai datafikasi. Nah, maksud saya adalah bagaimana pengaruh datafikasi ini terhadap hubungan pemerintah dan juga organisasi guru yang nggak ideal, katakanlah, karena idealnya organisasi guru ini harusnya lebih aktif, gitu kan. Nah, kira-kira hubungan ini bagusnya seperti apa? Karena mau nggak mau, apapun yang dikatakan oleh pemerintah dan juga diinginkan oleh organisasi guru itu nggak akan ketemu. Karena by definition itu diatur oleh organisasi di luar yang tidak pernah kita kenal dengan basis kebudayaan yang berbeda dan juga dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Nah, ini kira-kira gimana nih, Kang? Ini lebih makro ya kira-kira. Yeah. Terima kasih. Sangat makro sekali. Semoga saya bisa jawabnya nih. Pertanyaannya sangat sulit. Seperti lagi sidang terbuka doktor nih. Nah, saya mungkin begini ya Kang Iman, kan tadi relasi yang lebih cocok gitu ya dalam kerangka datafikasi ini seperti apa idealnya. Sebetulnya bahkan si Girard dan Holloway
dia tidak masuk ke area situ. Dia tidak berani masuk ke area situ karena dia bilang area even teaching ya, bukan education, bahkan teaching kan mikro sekali. Teaching aja itu tidak netral, apalagi education. Itulah kenapa bab terakhir itu sangat menurut saya ngebakar nih. Jadi dia itu di awal itu membuat thumbnail gitu ya. Lalu di tengah-tengah dibelai-belai, di akhir dibakar itu. Dibakarnya melalui ayo kita harus gerak dengan berpolitik itu. Jangan sampai definisi-definisi yang tentang kita yang membuat malah orang lain. Yang jadi persoalan ada ketimpangan kekuasaan. Misalkan gini. Sekarang dalam penelitian misalkan ya, data penelitian itu kan punya hierarki. Hierarki yang paling tinggi itu adalah data kuantitatif yang disebutnya apa ya, yang pokoknya sampai 10 tahun misalkan. Yang longitudinal atau apa yang disebutnya? Saya lupa. Intinya studi yang berkepanjangan. Misalkan 5 sampai 10 tahun. Nah, itu akan lebih dipercaya daripada studi kasus. Ini yang jadi persoalan. Nah, kenapa kampus LPTK nggak pernah didengerin tuh penelitiannya? Karena kebanyakan studi kasus. Sedangkan lembaga-lembaga luar seperti IAEA itu sudah menggunakan pola baru, enumeratornya pun canggih-canggih itu. Yang dipekerjakan misalkan oleh OECD di Indonesia itu enumeratornya bukan kaleng-kalengan itu. Gajinya nggak mungkin UMR itu. Gajinya nggak mungkin UMR, dan banyak justru enumerator aja, sekelas enumerator itu lulusan dari kampus luar negeri. Jadi dia bisa mengkomunikasikan hasil yang ada di lapangan. Jadi secara kedudukan pun ada ketimpangan tuh, ketimpangan kekuasaan atau bahkan apa ya, kekuatan pengetahuan gitu. Pengetahuan kita emang dulu waktu zaman kita S1 diajarin kuantitatif berapa SKS emang, paling cuman statistika doang. Gitu nggak sih? Statistika aja. Iya. Paling 2 atau 4 lah. 2 atau 4. Nah, di kampus-kampus luar, kalau kita lihat ya, kurikulum S2, S3, itu kuantitatifnya amit-amit deh. Itu kita udah kayak masuk program studi matematika atau masuk statistika. Nah, relasinya sudah tidak seimbang, Kang Iman. Makanya Girard dan Holloway, apa yang bisa dilakukan? Kita berserikat semuanya. Guru-guru punya asosiasi. Asosiasinya katakanlah tersegmentasi ya. Ada yang namanya ini, namanya itu, kepentingan ini, kepentingan itu, latar belakangnya ini, latar belakangnya itu. Tapi coba semuanya bersatu untuk memberikan kekuatan yang lebih kuat secara ilmiah basisnya. Mungkin kita kuat di bagian apa nih Indonesia? Katakanlah studi fenomenologis. Mainin aja. Tapi saya perlu mengklarifikasi ya Kang Iman. Tadi bukan berarti tidak ada. Tetapi sekarang lebih mendominasi studi-studi kuantitatif. Kuantitatif itu lebih mendominasi dan lebih, kalau kami dan Pak Rahmat nih, saya dan Pak Rahmat di kampus dan Kang Afdal di kampus pasti tahu kalau penelitian kualitatif itu agak susah masuk ke Scopus, masuk ke jurnal-jurnal Elsevier dan sebagainya. Tetapi kalau kita punya data yang banyak, yang studinya itu saya lupa. Pokoknya survei yang panjang dan luas itu gampang masukinnya. Bahkan cuman datanya doang belum kita sajikan, itu bisa masuk terindeks loh. Datanya doang belum dijelasin, datanya doang. Itu jadi dari struktur pengetahuan sekarang pun cukup berbahaya dan nggak netral semuanya. Jadi strategi macam apapun dijamin akan ada sandungannya. Makanya harus berpolitik ya Kang ya. Betul, berpolitik menurut saya mengamini apa yang disampaikan oleh Girard dan Holloway bahwa berpolitik salah satu poin yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena guru itu banyak. Satu, banyaknya guru. Kedua, perannya di masyarakat vital. 1 hari, 2 hari nggak ngajar itu dijamin anak-anak bakal kemana-mana. Kan gitu. Jadi sangat strategis. Itulah kenapa di berbagai negara, berapa negara ya Kang Iman ya? Sekarang sudah 4 negara demonstrasi. Iya, sekitar 4 negara ya lagi pada demo gitu, lagi pada demo gurunya. Di kita masih anteng gitu. Masih anteng ya. Kayaknya harus dicoba kali ya tanggal hari pendidikan. Jangan ajak saya Pak Iman. Jangan. Oh iya.
Soalnya kalau mau demo suka dibagiin Google Form katanya Kang Fauji, itu gimana itu? Waduh. Kalau itu saya nggak Oke. masuk ya. Oke, langsung lanjut Kang Fauji, lanjut. Iya, iya. Iya. Iya, silakan Kang Gusti ngarahkan lagi mungkin. Oh iya, makasih Kang Iman, A- Pak Fauji, Ada Bu yang Sri. mau Ada lagi ngomong katanya Pak tuh, Denny ya. Pak Denny. Pak Denny, silakan Pak Denny. Kan Pak Denny. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas program materi yang diberikan terkait dengan masalah ekspertis tadi. Kalau menurut saya, ekspertis itu mungkin ya sederhananya dia itu memiliki kemampuan yang pas, kemampuan yang mumpuni ketika dalam suatu profesi. Misalnya kalau dalam hal ini konteksnya adalah pendidikan atau pengajaran, saya rasa seorang pendidik ataupun guru, instruktur dan sebagainya itu harus mampu menguasai medan, menguasai konsep skill pengetahuan yang dimiliki. Nah, persoalannya kalau saya melihat di sini justru ekspertis di bidang keguruan atau kemudian di bidang pengajaran itu berbeda dengan bagaimana profesi-profesi yang mungkin membutuhkan tes standar khusus, seperti misalnya kalau saya misalnya mau ingin masuk sebuah program kesenian, saya harus ada ujian menggambar. Kalau mau masuk SNMPTN atau apa itu kan harus melampirkan portofolio menggambar, sehingga setidaknya orang yang ada di kelas itu bisa menggambar atau gambarannya ya sesuai lah atau sesuai dengan kriterianya. Tapi bagaimana dengan profil guru yang saat ini dari dulu sampai sekarang, tes masuknya hanya sebatas mengerjakan soal, itu pun terkadang kalau beruntung ya masuk bisa menjadi salah satu mahasiswa di keguruan. Lalu outputnya itu bisa kita rasakan bahwa bahkan ada banyak saya melakukan sedikit pengamatan lah, sangat-sangat sedikit pengamatan, banyak profil lulusan dari ilmu keguruan yang misalnya bergelar SPD itu takut untuk mengajar. Padahal dia bersekolah di jurusan keguruan bergelar SPD, sehingga dia memilih untuk profesi yang lain. Sehingga ketika ada pun misalnya yang nekat misalnya masuk menjadi sebagai guru, itu dalam mengkomunikasikan pembelajaran, dalam menguasai kelas itu amburadul. Nah, itu beberapa pengamatan yang saya lakukan karena saya juga kadang apa ya istilahnya, saya juga pernah mengajar ya, sampai sekarang juga masih mengajar, itu juga saya kadang tanya misalnya ke anak-anak, guru-guru seperti ini misalnya mapel ini gimana cara mengajarnya, kadang saya usil, memang saya selidiki tiap-tiap guru mapel itu, oh ternyata gini gini gini, artinya ada perbedaan yang mencolok gitu loh. Jadi anak-anak itu ada yang merasa oh enak mata pelajaran ini meskipun dia nggak suka, tapi dari segi ngejelasin, dari segi nilai dia tuh ada yang mengatakan nggak pelit, ngomongnya juga enak, kesannya itu dia itu mampu mengajari meskipun dia dari si siswa ini nggak bisa mengikuti pelajaran itu karena ya memang dia nggak suka pelajaran itu. Tapi dari segi penguasaan dia menyebut guru itu expert atau mampu. Nah, saya rasa mungkin ya, apakah bisa sih ke depannya untuk orang-orang yang akan menjadi guru ketika dia mau masuk ke kampus itu harus melampirkan portofolio seperti kalau kita ingin masuk ke jurusan seni, DKV, kepelatihan olahraga harus ada tes lari. Nah, minimal kalau di guru ya harus dites lah bagaimana penguasaan dia terhadap di hadapan publik, terus kemudian presentasinya, skill presentasinya. Saya rasa itu perlu supaya apa? Ketika dia itu merasa mampu dan memiliki hal-hal yang seperti itu, siswa itu akan merasa puas. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita membicarakan tentang ekspertis dalam kondisi ini. Ada guru yang sekolah nasional sama sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge. Saya dulu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu saya mengajar di sekolah Cambridge, saya menggunakan kurikulum Cambridge. Dari segi buku textbooknya dan dari segi gurunya itu juga banyak mengalami penyimpangan. Dalam arti gini, setelah saya keluar, saya kebetulan ngajar sosiologi sama business studies pada saat itu, IGCSE O level. Nah, di situ setelah saya keluar ada yang menggantikan saya atau otomatis. Itu yang dicari hanya yang dari jurusan bahasa Inggris. Nah, dari jurusan bahasa Inggris dia ngajar sosiologi. Betapa kacaunya ketika kurikulum Cambridge seperti itu dengan mapel sosiologi atau global perspektif ya. Sekarang ada mata pelajaran global perspektif itu
Itu yang ngajar adalah guru yang dari background lulusan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Yang penting delivernya bahasa Inggris. Tapi dari segi konten dia nol besar. Nah, itu saya tanya benar itu. Itu gimana cara mengajarnya, siswanya juga saya tanya. Ya hanya menyampaikan apa yang di textbook. Padahal kalau kita melihat dari dua perbandingan buku paket ya, dari paket yang diterbitkan oleh Cambridge sama buku paket kita dalam negeri itu berbeda jauh. Di dalam negeri masih banyak soal-soal seperti LKS, seperti kemudian buku paket itu masih banyak menggunakan soal-soal standar pilihan ganda dan lain sebagainya. Tapi kalau di Cambridge hampir semuanya itu based on project ya, program based learning dan urean-urean yang mana siswa itu dituntut untuk mengkonstruksi pengetahuan belajarnya sendiri. Nah, itu sangat berbeda sekali. Nah, sebagian sekolah yang menerapkan kurikulum Cambridge itu mayoritas gurunya yang penting bisa bahasa Inggris dulu. Ya memang ada di beberapa sekolah, misalnya di kota-kota yang kayak seperti Jakarta, itu mungkin ya memang background-nya ya dia sosiologi, tapi memang dia ahli dalam bahasa Inggris. Ya itu memang sesuai, mungkin bisa dikatakan expert. Nah, bagaimana dengan sekolah yang mencoba-coba pakai kurikulum Cambridge tapi sumber dayanya ya asal nyomot gitu. Terima kasih, mungkin bisa dikomentari. Oh ya, terakhir terkait dengan guru yang berpolitik tadi, misalnya kalau dalam organisasi guru itu ada yang namanya MGMP ya, nah, selain PGRI dan lain sebagainya, MGMP itu adalah musyawarah guru mata pelajaran. Nah itu terkadang dari wadah itu hanya digunakan sebagai gaya-gayaan, justru nggak dipakai untuk mengembangkan kompetensinya. Karena apa? Dimonopoli oleh orang-orang senior. Orang-orang yang muda yang punya ide itu bahkan jarang kemudian Ini harus dianggap, direkam ini, yang ini menarik ini. disepelekan. Iya serius itu. Makanya saya sangat-sangat tidak tertarik dengan MGMP, pengurusnya udah tua-tua, terus Masya kemudian Allah. ya materinya ya gitu-gitu. Apa sih ini gitu. Jadi orang semangat anak muda itu nggak ada feel sama sekali, iuh gitu ya. Tapi kalau justru mereka Saya nolak. Bagaimana Wah, tunjangan langsung guru itu disabotase ini suaranya. dibenahi, bagaimana guru itu supaya tunjangannya dinaikkan. Pernah ada di sini guru swasta yang tergabung dalam ini yang sudah dapat ini loh, insentif yang dapat 2 kali gaji. Itu apa sih kalau orang tua-tua itu? Dia itu Sertifikasi. kalau ngajar di sekolah sertifikasi, kalau ngajar di internasional sertifikasinya nggak turun loh. Kemarin demo sampai ke Jakarta, sampai kemudian mengundang ahli hukum, ya ternyata gagal. Sampai pensiun pun uang sertifikasinya nggak turun. Jadi kalau mereka mau berpolitik ya saya rasa mementingkan perutnya sendiri. Terima kasih Pak Denny. Luar biasa. Jadi ternyata ini MGMP di mana saja begitu Pak Iman. Kayaknya sama di gitu. Udah mulai Mungkin diasosiasi. kesalahannya Pak Denny waktu masuk grup nggak pakai emot tangan begini nih. Harus pakai emot tangan begini. Sepertinya. Izin Mangga, Pak Senior Kang gitu ya. Fauzi, mangga. Baik Pak Denny, terima kasih. Wah, nih saya dapat banyak insight nih dari Pak Denny, terutama terkait yang pertama tentang student intake. Pak Denny, sebetulnya kalau kita lihat Undang-Undang Guru Dosen yang tahun 2005 itu udah bagus. Pertama, tentang siapa saja yang berhak menjadi guru atau siapa saja guru yang bisa disebut sebagai profesional. Misalkan bisa lihat di pasal 7, saya coba bacakan ya. Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan bla 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 berdasarkan prinsip. Nah, prinsipnya nih, memiliki bakat dulu, memiliki minat, lalu panggilan jiwa. Coba ya, panggilan jiwa dan idealisme. Itu yang baru yang pertama tuh. Jadi profesi guru itu perlu punya bakat, punya minat, dia ada panggilan jiwanya dan ada idealisme. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh LPTK, gitu kan? Bukankah sejauh ini tesnya begitu? Iya, karena kita masih dianggap sebagai universitas umum. Ini termasuk salah satu dampak buruk, gitu ya, salah satu dampak buruk. Salah satu kerugian saat LPTK mendapatkan wider mandate di tahun 2000-an. Jadi yang tadinya IKIP itu dijadiin universitas. Gitu kan. Nah, saat itu IKIP dijadiin universitas menyebabkan kita dididik menjadi ilmuwan dulu, baru dijadiin guru nanti di PPG. Sedangkan di era IKIP kita itu dijadiin guru dulu baru ilmuwan. Setidaknya itu menurut versinya Pak siapa yang dari UGM, sejarah UGM itu Kang Iman, saya lupa. Pak siapa ya? Pokoknya ada Benar-benar. Pak ini Pak Suwigno. Agus Suwigno. Nah, itu setidaknya itu yang mempengaruhi ya, Jadi di kampus kita sulit
karena kita dianggap universitas gitu. Universitas. Nanti gurunya akan dianggap hanya pas tahap PPG. Itu salah satu dampak wider mandate-nya universitas. Yang kedua, ini pengalaman saya karena saya dulu pernah mengajar di UPI. Kampus sebetulnya sangat bisa menyaring mahasiswa berdasarkan tadi, apakah dia punya bakat jadi guru. Lalu yang kedua, apakah dia punya minat jadi guru. Lalu apakah dia punya panggilan jiwa dari guru. Lewat mana? Lewat wawancara. Saat itu saya ditugaskan menjadi salah satu tim wawancara untuk admisi calon guru. Sejauh ini kan di kampus-kampus lain yang diwawancara itu hanya doktoral. Atau misalkan yang tadi kebidangan ya, yang menari dan sebagainya. Tetapi saat itu untuk masuk PGSD, PG PAUD, itu diwawancara dan untuk melihat kamu itu punya bakat atau enggak jadi guru. Dia itu punya minat atau enggak, panggilan jiwanya ada atau tidak. Lalu selanjutnya kan ada komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, punya kualifikasi akademik dan sebagainya. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan itu sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen tapi tidak dilaksanakan. Bahkan di Undang-Undang Guru dan Dosen itu juga sudah disebutkan pendidikan guru itu berbasis asrama. Gitu. Tapi dilaksanakan tidak. Dilaksanakan tetapi tidak untuk pre-service, tetapi hanya untuk PPG. PPG pun di era pandemi kan cuma nge-zoom doang tuh. Nge-zoom, LMS. Asramanya hilang. Jadi kita sendiri tidak melaksanakan itu. Jadi jangankan kayak tadi, dia orang sebetulnya niat nggak sih jadi guru? Memang di sekarang kita berhadapan dengan hal macam itu. Terlebih, saya nggak enak nih agak ngomongnya ya. Jadi LPTK sendiri itu kan nggak cuma kita ngomongin UPI, UNY, UNJ, iya kan? Kita nggak ngomongin itu. Kita juga ngomongin STKIP yang kita nggak tahu tuh dosennya siapa aja. Nggak pernah kedengeran itu namanya. Jumlahnya ribuan berapa gitu Mang ya kan? Banyak banget tuh ya. Jadi jumlah LPTK itu ada 1.200-an. Jumlah prodinya itu ada 7.000-an. Dan itu tiap tahun meluluskan guru-guru. Bayangkan loh. Gimana kita untuk menstandarkan itu, menjalankan standar. Nah, jadi persoalan gini, itu tidak hanya di sekolah internasional. Di sekolah lain pun begitu, di kampus-kampus pun sebetulnya kita jadi sulit saking kebanyakan. Karena negara sendiri tidak berpihak, sesederhana nggak berpihak ya Kang Iman ya. Mereka tidak berpihak. Kalau mereka berpihak, kenapa enggak? Benar tadi, saya baca di komentar, SPG balikin aja atau kedinasan. Iya, tapi Pemdanya sendiri nggak berpihak. Pemdanya malah membiayai untuk masuk ke STAN, masuk ke IPDN, kan itu pakai dana Pemda kan? Iya. Nah, kenapa enggak calon guru digituin juga? Kalau misalkan Jawa Barat membutuhkan 3.000 guru, ya udah dibiayain tuh calon-calon guru yang terhebat gitu kan untuk Jawa Barat, nanti akan ditugaskan di sekolah ini kan harusnya gitu. Tapi kan political will-nya nggak ada. Itu jadi persoalan political will. Maka kalau mereka political will-nya nggak ada, kita lawan secara politik juga dong. Gitu. Kita sebagai orang tua pun kita ingin guru yang berkualitas kan. Ya kita inginnya para calon-calon guru di Indonesia berkualitas semuanya. Pertama dari apakah mereka memang niat jadi guru atau enggak. Itu tadi student intake. Yang kedua dari pengelolaannya LPTK-nya. Kita lihat LPTK-nya, kita harus ada juga standar kualitasnya, standar kualitas minimum. Nah, untungnya sekarang ada Lembaga Akreditasi Kependidikan. Nah, itu untuk mengatur lembaga LPTK itu. Kalau LPTK dia di bawah standar, dia harus gabung dengan LPTK yang unggul. Sekarang tipenya gitu. Kalau nggak gitu, dia tidak bisa mengeluarkan ijazah untuk si mahasiswanya. Jadi dengan sendirinya LPTK yang ribuan itu, yang kualitasnya kita nggak tahu seperti apa, itu dipaksa untuk menggabungkan diri ke LPTK yang sudah established, yang pada unggul itu. Jadi student intake memang masih menjadi masalah di kita. Terlebih, silakan baca lagi deh, artikel dari Pak Trianto sama Kang Anggi tentang Madesu guru. Siapa yang mau jadi guru kalau pendapatannya aja Madesu kan gitu? Kan kenapa ada profesi-profesi favorit? Lihat aja, profesi favorit itu dia yang mendapatkan take home pay besar kan? Nggak ada yang tiba-tiba saya ingin jadi miskin gitu. Kan nggak ada. Kita gurunya dulu, kalau P2G kan kita memberikan offer ya,
kita memberikan tekanan bahwa harus ada UMP untuk guru. Itu aja dulu dilaksanakan. Saya rasa kalau udah ada UMP, orang-orang atau siswa-siswa terbaik di sekolah juga pada mau jadi guru tanpa dipaksa. Gitu. Lalu yang kedua, tentang tidak qualified dengan bidangnya. Ini juga jadi persoalan di mana-mana. Di mana-mana. Jadi yang ngajar ini kualifikasinya apa? Ini ada kaitannya dengan pemerataan guru. Pemerataan guru. Jadi lebih banyak misalnya terkonsentrasi di Jakarta. Kalaupun terkonsentrasi di mau pulau ya Pulau Jawa misalkan gitu. Atau yang sosiologi misalkan lebih banyak yang mengajarnya di sekolah negeri semuanya yang bagus-bagus itu. Alhasil nggak ada tuh yang apply sosiologi ke sana. Terlebih ini untuk kami di LPTK sudah menjadi kritik buat kami. Oke, kita juga punya sekolah swasta yang basisnya internasional, maka membutuhkan kompetensi bahasa internasional. Jadi di kampus perlu diajarin bahasa Inggris untuk ngajar. Jadi English for teaching gitu. Di prodi saya sendiri sudah ada mata kuliah English for Civic Education. Itu memang secara pedagogi diajarkan bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris untuk kebutuhan pedagogi. Dan di kampus-kampus lain juga sudah mulai seperti itu. Sehingga biar ngajarnya udah bagus nih ngajar sosiologi, tapi kan nggak semuanya kayak Pak Denny yang bisa berbahasa Inggris. Jadi kita coba juga untuk mendorong mahasiswa keguruan untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi at least itu sudah dilakukan. Dan kalau masalah fenomenanya, fenomena tersebut ada di mana-mana. Nah, yang terkait MGMP saya rasa memang MGMP seperti dibuat ya dengan skema otokratis gitu ya. Otokratis, jadi hanya tukang gitu. Alhasil pembicaraannya pun bukan pembicaraan intelektual karena memang tuntutannya tuntutan tukang. Tukang itu ya siap, yang siap pakai aja lah gitu. Yang implementasinya sudah ada gambarannya lah, yang jelas-jelas aja lah gitu. Kan itu disebutnya otokratis ya. Jadi bukan otokratis atau disebutnya apa ya Kang Iman, saya lupa. Ada istilahnya. Jadi tukang gitu hanya di intelektual tukang. Iya, intelektual tukang aja. Jadi bukan intelektual yang secara organik gitu. Jadi hanya tukang-tukangnya aja. Nah, makanya menurut saya MGMP memang sejauh ini disfungsional. Disfungsi gitu, lebih ke disfungsi. Maka yang bisa dilakukan adalah ini juga saya mengapresiasi ya Kemdikbud sekarang sudah mulai memunculkan istilah KOMBE, komunitas belajar, learning communities. Jadi tanpa MGMP pun Bapak Ibu di sekolah ataupun di luar sekolah bisa berkumpul membicarakan hal-hal tentang pendidikan yang berbau profesional secara lebih lebih ilmiah gitu ya, lebih membangun, lebih inovatif dan sebagainya. Karena semuanya memiliki kesamaan visi gitu, komunitas belajar itu. Jadi saya rasa empoweringnya mungkin empowering komunitas belajar. Kalau komunitas belajar di sekolah misalkan itu sudah bagus atau di lingkungan sudah bagus, saya rasa MGMP akan ikut serta gitu, akan keangkat juga. Karena memang budayanya budaya disebutnya ya otokratis itu, bukan otokratis, apa ya? Autokratik. Dagang gitu, tukang kayak gitu-gitu. Jadi bukan intelektual. Jadi ini tugas kita semuanya Bapak Ibu untuk membuat organisasi yang harusnya seperti apa, kita kembalikan lagi ke hitoh gitu ya, ke hitohnya. MGMP harusnya nggak begitu. Oke, itu mungkin ya. Saya kembalikan ke Kang Gusti. Iya, terima kasih Kang Fauji. Iya, gimana Pak Denny? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Denny. Tadi Ibu Sri tidak setuju, bagaimana Ibu Sri? Silakan Bu. Nah, terima kasih waktunya sekali lagi ya. Saya tidak setuju jika Pak Denny mengatakan bahwa MGMP itu hanya untuk kumpul-kumpul dan monopoli orang muda ya. Kalau menurut kami, khususnya saya di MGMP Matematika, karena kan kebetulan saya guru matematika ya, itu kami di sana membicarakan bagaimana meningkatkan kompetensi guru, bagaimana ngajak guru untuk lebih baik, bagaimana ngajak guru supaya mempunyai kemampuan yang lebih, mempunyai intelektual yang lebih tinggi lagi gitu loh Pak. Kalau menurut saya
seperti itu gitu loh Pak. Jadi jangan memukul rata ya gitu ya Bu Sri ya. Sama Mungkin halnya kayak fenomenanya ya. berbeda kali Bu ya. Dan terkait tadi, apakah guru itu mempunyai jiwa mau jadi guru atau tidak? Biasanya kami sebelum jadi guru itu ada tes macam micro teaching, ya. Nah, dari situ juga kita bisa melihat dong bagaimana kemampuan guru itu, apakah dia memang bisa mengajar atau tidak gitu loh Pak. Oke. Ya, itu kembali lagi ke lembaga atau sekolah yang bersangkutan gitu ya. Menarik. Ya, betul Bu. Tapi saya kira juga betul yang disebut juga Pak Denny tadi ya. Karena memang MGMP itu dependen Kang Fauzi ya. Bentukan dari birokrat, jadi seperti itu. Sedangkan asosiasi atau orprof yang lain di luar itu kan independen, jadi lebih bebas mengungkap atau keinginannya lebih luas gitu ya. Terus kalau yang micro teaching tadi Bu, emang itu idealnya begitu. Tapi di DKI Bu, sudah 2-3 tahun ini, PNS-nya bahkan bukan ASN ya, PNS-nya itu tanpa micro teaching. Ya nggak Kang Iman? DKI loh. Hanya tes CBT. Kalau untuk ASN ya, untuk PNS itu mereka tes masuk guru itu memang berdasarkan tes tertulis ya. Tapi di sananya juga ada teori tentang pembelajaran, teori pedagogik ada gitu. Memang tidak ada micro teaching gitu karena mereka berpikir mereka kan biasanya sudah berasal dari keguruan ya. Nah, sementara di keguruan juga kami kan juga belajar micro teaching di keguruan gitu. Benar dari SIP inilah ya Pak ya. Waktu saya masih menjadi mahasiswa, itu ada pelajaran micro teaching di mana kami belajar maju bagaimana cara mengajar seperti itu. Betul Bu, Iya. saya sepakat sekali. Tapi sekarang itu sudah jauh kalau yang saya rasakan. Bahkan sekarang namanya itu ganti ya Kang Fauzi ya. PKM ya, bukan PPL lagi kan ya? Iya, sekarang jadi PKM karena PPL itu adanya di PPG. Oh iya. Jadi Berarti masa kuliahnya makin pendek dong. Mata kuliahnya makin sedikit dong, Kang. Iya, hanya 2 SKS, tetapi sebetulnya mandat dari Standar Pendidikan Guru ada namanya PLP ya. Jadi PLP itu seperti apa ya? Mereka diperkenalkan dua kali. Jadi kalau kita kan dulu 6 SKS ya, 6 SKS itu untuk PPL itu. Kalau sekarang itu diminta untuk PLP, program pengenalan lapangan kurang lebih gitu, atau program intinya early exposure. Jadi early exposure-nya 2 kali. Jadi di mereka semester 2 itu udah pada ke sekolah tuh, tapi tugas mereka cuma mengobservasi guru. Oh, guru ngapain aja gitu. Lalu nanti di selanjutnya mereka baru deh PLP yang kedua itu yang kita sebut sebagai PKM sekarang. Tapi belum semua kampus melaksanakan itu karena merasa khawatir nanti redundant untuk PPG. Jadi PPL itu di PPG tempatnya. Nah, tentang tadi misalkan ASN secara birokratis gitu ya. Sebetulnya yang saya tahu ada namanya program induksi. Nah, program induksi itu yang ujung-ujungnya menjadi cara sekolah untuk memberdayakan guru yang sudah tersedia secara disebutnya ya, secara formal gitu ya. Secara formal mereka tiba-tiba ada kan, tetapi dalam penyisihan mereka nggak seperti itu. Jadi yang sudah ada di induksi dulu. Tetapi kan kalau balik lagi ke pembahasan saya tahun lalu kita ngebahas tentang induksi ya Kang Iman, mungkin Kang Iman masih. Saya ngebahas tentang pembahasan guru induksi tadarus tahun lalu ya. Nah, itu juga banyak kekurangannya. Jadi kita memang saat ini channel untuk menjadi guru profesional masih kita coba-coba dari berbagai macam hal. Namun saat ini yang sudah berjalan adalah proses menjadi guru itu tahapannya makin banyak. Harus jadi pre-service teacher dulu di S1, lalu dia ikutan PPG, di prajab gitu ya, baru dia bisa disebut sebagai guru. Atau kalau misalkan mereka yang belum PPG, mereka nanti di sekolah katakanlah udah diterima jadi karyawan gitu ya, atau pegawai di sekolah, mereka akan melalui proses induksi. Gitu. Induksinya lebih serius untuk mereka. Namun saya rasa memanglah setiap program ada aja kekurangannya. Gitu. Itu mungkin ya. Iya, siap Kang Fauzi. PPL 1, PPL 2 Bu Juwita ya. 1, 2 ya. Ada lagi rekan-rekan? Urun rembuk. Nah, Kang Anggi. Ini dia, Anggi.
Silakan, Penulis silakan. opini judulnya apa tuh? Coba buka lagi. Belum baca. Padahal saya kirimin khusus sama Bung Iman, dia lupa dia. Oh iya benar. Terima kasih Kang Gusti, Bung Fauzi, diskusinya menarik menurut saya. Saya memang belum baca bukunya, tapi tadi sambil Bung Fauzi paparan, saya coba sekilas-kilas ya. Kalau lihat dari paparan, kemudian juga isi bukunya memang dua buku lagi. Buku dari dua penulis ini menurut saya sangat menyajikan sesuatu yang menarik ya, dan mungkin juga kita bisa membedah ini dalam perspektif Indonesia ya. Tadi kan Bung Fauzi sudah banyak menceritakan. Mungkin kalau kita bisa menuliskan gitu dalam konteks Indonesia, sebetulnya expertise atau teacher expertise itu seperti apa gitu. Tadi kan diskusi-diskusinya udah banyak ya. Bagaimana posisi MGMP, bagaimana posisi organisasi-organisasi guru yang ada gitu. Kemudian bagaimana guru, tadi karena saya nulis yang berharap nasib baik bagi para guru itu kan, kemudian ada beberapa yang merespon, ada ungkapan yang menarik dari salah satu guru ini kayak sandwich sekarang gitu, jadi dijepit dari atas juga, dijepit dari bawah juga gitu, kayak generasi muda ya, sandwich generation gitu. Jadi saya juga pikir sebetulnya teacher expertise di Indonesia tuh ada nggak gitu. Jadi kayak apalagi kalau bisa bicara diskursus yang coba disajikan oleh dua penulis ini ya, di bagian awal juga mereka juga menyampaikan, tadi juga Bung Fauzi juga menyampaikan bahwa dalam konteks neoliberal itu kan guru ini juga banyak disampaikan sebagai guru yang berkualitas, guru profesional, tuntutannya banyak banget gitu. Tapi kalau kita mau bicara realitas kehidupan kita ya, guru Indonesia jebakannya banyak juga gitu. Masuk P3K ternyata dianggap ada yang udah sampai syukuran mungkin ya, kemudian tiba-tiba yang P1 digagalkan karena secara kualifikasi katanya ini riwayat mengajarnya tidak sesuai gitu, atau mereka sebelumnya di swasta gitu, udah macam-macam lah gitu, padahal janjinya misalnya 1 juta, kemudian baru terakomodasi 500.000, itu pun juga yang 500.000 kan yang tadi yang udah bagian udah syukuran, udah macam-macam, tapi ternyata tidak ada kepastian. Sudah masuk misalnya teman-teman P2G kemarin kan Bung Iman juga menyisir ya, ada yang cuma 1 tahun gitu, bahkan DKI hanya 1 tahun gitu kontraknya. DKI Jakarta dikontraknya cuma 1 tahun, kalah sama daerah-daerah yang kurang mampu, rata-rata 5 tahun gitu misalnya. Itu kan bagaimana ada keribetan-keribetan yang dinamakan administratif gitu ya kalau mau memberikan. Jadi atau juga kita punya persoalan ketika guru masuk jadi ASN yang PNS zaman dulu gitu, ada yang bilang kan, oh ini masuk zona nyaman nih gitu. Akhirnya kalau pakai bahasanya Gerard sama Holloway ini, gimana mau jadi teacher expertise kalau misalnya kemudian mereka juga masuk zona zaman. Mungkin yang kritis-kritis akhirnya ada, tapi ya sedikit gitu. MGMP yang seperti yang disampaikan Bu Sri tadi ada gitu, yang memang diskusinya akademik, tapi juga kita nggak bisa nutup mata ada juga MGMP yang ketemu hahihi juga gitu. Jadi akhirnya variannya besar karena memang negara kemudian juga kesulitan juga untuk mengontrol yang situasi-situasi tersebut gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke komentar ya, bahwa dalam konteks ini buku ini menurut saya justru bisa memberikan kita perspektif bahwa di era saat ini misalnya keyword-keyword seperti expertise gitu, kemudian kalau kita baca bukunya siapa itu Biesta juga kan misalnya bagaimana orang sekarang kita masuk ke era di mana semuanya kuantitatif juga kan, misalnya ada klasmen pendidikan, indikator, kita kan bikin itu juga sekarang ya. Itu bagus misalnya neraca pendidikan daerah itu bagus, jadi kita tahu misalnya, kemudian dari berbagai aspek kemudian kita meranking gitu ya, itu juga misalnya bagus, tapi kita jadi masuk ke sebetulnya pendidikan yang baik itu seperti apa, akhirnya ya udah pakai indikator-indikator gitu, dan dalam hal tertentu indikator-indikator bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di realitas gitu misalnya. Jadi juga Bung Fauzi juga bilang ya, riset-riset yang kemudian studi kasus, kualitatif base yang kecil-kecil itu kemudian jadi hal yang agak sulit ketika masuk ke diskursus yang lebih besar gitu. Nah,
tantangan ketika bicara teacher expertise ini, kalau dalam konteks Indonesia ya agak berat juga gitu. Kemudian kira-kira gimana caranya membentuk teacher expertise gitu di situasi guru yang kayak sandwich gitu ya. Mungkin kayak ayam geprek juga ya, digeprek sana digeprek sini gitu. Diminta untuk berkualitas, kemudian sementara dari orang tua juga aspirasinya besar gitu. Tapi kemudian dari segi kesejahteraan gitu, kalau bicara posisi, bahkan yang P2G sering suarakan ya, yang minimum aja kadang-kadang tidak terpenuhi. Jadi ini tugas kita juga mungkin untuk bicara ketika bicara challenging expertise-nya apa gitu kan, di chapter-nya ini juga ada kan challenging expertise, ignorance and the unknown itu ya. Itu gimana sih kalau dalam konteks kita gitu, dan dalam konteks yang lebih mendasar lagi, kemudian positioning LPTK lagi-lagi dari kita ini seperti apa gitu, karena kan kita jadi juga banyak ambiguitasnya gitu ya. Mungkin Bung Fauzi kan di LPTK juga misalnya, ini pengen bentuk yang ahli, tapi kemudian bagaimana dari segi yang lainnya gitu. Itu kan dari dulu begitu ya. Oh, katanya guru-guru kita kurang punya kemampuan akademik yang memadai. Oh, sekarang dikasih lah itu gitu misalnya. Tapi kemudian kemampuan pedagoginya gimana gitu. Atau pedagoginya terlalu besar, kemudian akademinya kemudian seperti apa gitu. Jadi itu yang menjadi hal penting gitu. Sementara kita juga dalam sisi tertentu, kalau mau jujur, kurang juga dalam konteks diskursus gimana guru jadi expert gitu. Kalau pengalaman saya gitu ya, kalau pelatihan kan saya paling gampang, yang paling mendasar, apakah guru masih membaca aja coba. Nah, kalau di sini Bapak Ibu guru mungkin di sini masih baca buku apa yang terakhir gitu. Paling selorohnya buku pelajaran sambil hehehe gitu kan. Itu saya pernah nulis juga di Kompas tentang bagaimana guru yang membaca gitu. Saya pikir guru yang membaca ya bisa jadi expertise juga gitu. Tapi guru kalau nggak membaca gimana gitu. Nah itu, mungkin itu aja kali ya, komentar agak bolak-balik saya. Terima kasih. Komentar aja, Bu. Mantap. Makasih Kang Anggi. Sebetulnya tadi konteks ke-Indonesiaan sudah saya bawa melalui studinya Smeru itu loh Kang Anggi. Yang tentang expertise juga, cuman dia mau objek penelitiannya itu kiprahnya PGRI dari tahun 2005 sampai 2020. Saya mungkin akan menanggapi pertanyaan awal pembukanya Kang Anggi tentang apakah ada profesionalitas guru di Indonesia. Kalau pertanyaannya seperti itu, ada, ya ada. Salah satu buktinya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen. Di Undang-Undang Guru dan Dosen tadi pasal 7 itu membahas tentang profesionalitas. Mulai dari sebelum dia jadi guru sampai setelah dia profesional. Tentang misalkan bahkan di Undang-Undang Guru dan Dosen di pasal 7 lalu ayat 1 lalu poin F ada memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Bahkan sampai urusan pendapatan itu dibahas di situ. Macam-macam gitu. Jadi ini salah satu hal yang menjadi bukti bahwa Indonesia sebetulnya sudah ada diskursus itu. Nah, yang jadi persoalan sejauh mana organisasi guru mewarnai diskursus ini. Kalau dulu yang terjadi dan yang diceritakan oleh papernya Semeru, yang dilakukan oleh PGRI justru saat mereka diminta, atau organisasi guru lah saya nyebutnya gitu ya, saat organisasi guru diminta untuk memberikan alternatif, ternyata pertama telat, yang kedua tidak sesuai dengan yang diminta gitu. Alhasil ya guru-guru dengan organisasi profesinya terisolasi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi mereka harusnya yang mengatur, harusnya mereka diatur, mereka juga mengatur gitu. Itu yang diinginkan oleh Holloway dan Girard. Itu mungkin tanggapan saya, Kang Anggi. Makasih sudah melengkapi. Mantap. Balikan ke Kang Gusti. Siap. Terima kasih Kang Anggi, Kang Fauzi. Ada lagi rekan-rekan sekalian? Tetapi ini sebentar lagi mau buka puasa ini. Ya. Biasanya memang sampai pukul 5 nih, Kang Gusti. Iya. Kayaknya waktunya sudah habis nih Kang Gusti nih. Udah waktunya goreng bakwan. Oke. Kita tutup dulu ya teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi berarti hari Kamis ya, Kang Iman ya? Iya, Kamis depan. Hari Kamis depan tanggal 6 ya.
Berarti kita bisa mulai 15.30 ya, Kang? Mungkin nanti akan kita diskusikan lagi kira-kira Diskusikan dulu bagusnya ya. jam berapa Oke. gitu. Kayaknya jamnya harus Siap. diubah mungkin ya Kang Fauji ya. Karena rata-rata ya, foto-foto dulu mungkin sebelum ditutup. Buka Silakan kamera, Kang kalau Iman. yang bisa Kang Iman buka kamera. pakai apa? Pakai laptop ya? Iya, nanti saya yang foto. Oke. Silakan Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masih menyimak teman-teman dibuka ya, bisa kameranya dibuka kameranya untuk kita screenshot ya. untuk Oke, laporan. baik. Silakan. Pak Rahmat, Mbak Dwi, Mbak Melga, Mas Denny, Mas Irwan, Bayu, Dewi, Julita, dan lain sebagainya. Oke. Saya screenshot ya. 3, 2, 1. Page yang satunya lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Gusti. Terima kasih Kang Iman, Kang Fauji khususnya yang sudah keren banget, ini masih hangat bukunya ya. Baru berapa bulan? Sebulan ya? Baru sebulan ya? Belum sampai sebulan, baru Belum 3. sampai sebulan malah. Luar biasa ini. Inilah fungsinya kita ya, organisasi profesi ya. Selalu mendapatkan wacana-wacana diskursus tentang pendidikan. Moga-moga ini semua bermanfaat dan pastinya bermanfaat ya, apalagi untuk kita pendidikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, guru-guru, pendidik, dosen, dan pengamat-pengamat pendidikan. Baik, terima kasih sekali lagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita insya Allah ketemu lagi di hari Kamis, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua.